kecelakaan maut akibat remblong kembali memakan korban. Peristiwa yang menewaskan 8 orang serta belasan terluka itu terjadi di gerbang pintu tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian itu melibatkan 7 kendaraan di mana satu kendaraan berjenis truk yang diduga kuat menjadi penyebab kecelakaan. Tragedi seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Oleh para pengamat transportasi, hal ini sebenarnya sudah diprediksi selama para pelaku transportasi tidak mengindahkan peraturan yang ada. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan yang tepat untuk mengerem jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia? Menghadirkan founder Jakarta Defensive Driving Consulting, Yusri Pulubuhu. Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Tasikmalaya, Detik Sore hari ini akan membahas lebih dalam tentang ruas jalan yang tiba-tiba diklaim oleh warga. Permasalahan ini muncul sejak 21 Januari 2025 hingga sekarang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ikuti laporan jurnalis Detik Jabar langsung dari lokasi dalam Indonesia Detik ini. Kembali hadir bersama Detik Sore, Chief Digital Officer Investasiku Firman Marihot. Sore ini, ia akan kembali membagikan informasi yang aman bagi masyarakat yang tidak bisa mengelola pendapatannya dengan baik. Bagaimana tips dan triknya? Simak obrolannya dalam Sunset Talk. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Bisa begini ya? Detik Sore, gak cuma hore. Gak ada napasnya dia nyebutin tagline tiba-tiba Detik Sore gue kaget. Lah udah. Halo Pocut! Pocut is in the house yo. What is happening? Where have you been? Jadi Pocut nih habis berkelana. Boleh. Iya sebenarnya dia juga sehari-hari berkelana sih. Mungkin dia di situ-situ aja tapi hatinya, pikirannya yang berkelana ya. Hatinya jangan ya, Hatinya udah jangan ya. hatinya jangan ya. Pocut habis liburan. Betul. Cerita dong Cut, liburannya kemana sih? Ke Bangkok. Oh, Ke Bangkok. Lo gak serem liburan ke luar negeri di tengah kondisi yang di mana-mana tuh banyak banget orang bawa penyakit gitu. Kebetulan kan saya juga udah vaksin ya. Oh. Karena kebetulan nih keluarga saya pada mau pergi semuanya suruh vaksin, termasuk saya nggak ikut. Yang gak ikut juga disuruh vaksin ya. End up lo akhirnya pergi juga. Apa? Enggak, terima kasih. Saya bisa kok, ini cuma tinggal 5 hari lagi. Saya sendirian di sini. Saya Oh, bisa. berarti sampai sekarang keluarga lo belum Belum. balik juga. Tolong keluarganya Pocut lihat anaknya di sini sendirian. Mereka nggak akan melihat karena kan lagi jalan-jalan. Oh. Kenapa ditinggal anaknya satu? Emang anaknya mau sendiri aja sih. Emang anaknya kayaknya kan dar-der-dor tiba-tiba kayak, kamu kok packing juga? Iya, mau pergi juga. Ih, kemana? Ke Bangkok. Oh, Oke, iya. Gitu aja ya. mau berangkat bareng apa enggak? Enggak usah. Tapi lo ngerasain gak dalam beberapa hari terakhir lo nyampe di Indonya Jakarta lagi kapan? Tadi pagi. Oh tadi pagi. Berarti gak ngerasain dong antri-antri gas atau nyari-nyari gas? Hah? Nah dia belum update guys. Enggak, oh iya. Apa Belum, coba? Lo sudah belum. melihat kehebohan di dunia maya dan juga mungkin di sekitar lo terkait yang namanya tabung gas? Belum nih kebetulan, kasih Kebetulan masih tahu jet lag dong. ya? Ditodong. Kebetulan nih, gue tuh ada di momen gak buka apa-apa. Kayak seminggu ini bener-bener gak buka apa-apaan. Tapi emang sih kalau liburan tuh gue juga menerapkan hal serupa. Gue Iya walaupun kan? wartawan, walaupun ya sense-nya akan pasti kepo untuk melihat apa sih yang terjadi hari ini atau tadi malam gitu misalnya. Tapi sebisa mungkin gue akan menghindari ngelihat berita atau buka email. Betul. Jadi yang nyampe ke gue biasanya adalah either DM dari media sosial atau ya udah yang pengen gue post-post aja gitu, nggak ngelihat konten orang lain karena pengen ya udah fokus aja fokus. Gue update ini, apa namanya, berita-berita di sana. Polusi lagi parah. Oh di Bangkok, polusinya parah? Parah Selalu banget, sih emang parah Bangkok banget. tuh Tapi katanya. nanti mungkin Mei, enggak Maret udah enggak, karena kan udah musim enggak, salah. Kalau mau ke Bangkok ya, kenapa gue jadi kayak gitu ya? Iya. November sampai Februari, selebihnya kayak udah panas banget, polusinya parah banget. Macetnya menangis. November sampai Februari mendingnya. Mendingnya, karena Kalau lumayan dingin.
Lumayan dingin bisa Ah, jalan kaki. Di sana kan mataharinya kayak di atas kita banget tuh. Udah gitu ya. macetnya kayak udah macet, mahal lagi. Kalau paling menyenangkan biasanya dari kalau jalan-jalan ke negara lain itu kan makan Yes. biasanya dan Bangkok juga kan makanannya asik-asik seru-seru juga kan. Belum lagi Mhm. kalau misalnya lo explore ke yang beyond gitu. Ada nggak Betul yang betul. yang seru kemarin dari perjalanan lo? Ke ini nggak ke Fai yang apa sih dia yang pakai kacamata itu Enggak yang di enggak. Netflix. Enggak. Lupa lagi gue namanya apa. Enggak. Sorry banget. Tapi gue ke satu tempat, nah gue tuh emang jalannya agak beda nih sama jalan-jalan manusia yang lain kayaknya. Kalau Anti cewek-cewek ke mainstream. Bangkok sukanya ngelihat ke Desember, Pratunam, Chatuchak, kebetulan saya tidak ke sana, gengs. Tapi gue Hmm. explore kayak tempat yang lokal banget di sana. Oh, tahu banget sih yang lokal-lokal tuh kayak Yang apa. lokal banget di sana gitu. Terus habis itu ketemu teman-teman baru. Jadi kemarin habis itu gue kayak kenalan sama orang-orang dari mana gitu. By the Seru way deh. juga Thailand kan juga jadi sesuatu yang happening banget dalam beberapa waktu terakhir karena dia baru saja mensahkan, pernikahan sesama jenis kan. Ada Mhm. nggak itu kelihat di sana? Nggak usah Kebetulan nggak usah digituin juga udah kelihatan ya. kebetulan di sana emang open banget sih, luar biasa. Jadi Mmm, gue emang jadinya terbiasa aja gitu loh di sana oh, melihat kemesraan yang biasa kita lihat berpasangan beda jenis kelamin, di sana iya begitu sama-sama ya, gitu. ya 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 Tapi ya kan ya ya semua di ya. sana juga terbiasa ya. Ya kita juga di sini terbiasa juga dengan hal yang menyusahkan untuk rakyat miskin Cut. Salah satunya gas ini ya? Gas 3 kilo walaupun ya sekarang katanya udah bisa berangsur masyarakat menemukannya dengan, cukup mudah, tapi Mhm. masih ada kok di beberapa wilayah lainnya yang juga masih cukup langka Oke. untuk gas LPG 3 kilogram ini. Tadi misalnya pas gua lagi, jalan pagi gitu ya di Ya. sekitar kosan gua, itu juga ngelihat, masih banyak warung-warung pengecer yang belum reload lagi, tabung gas LPG-nya, alias belum Mhm. lagi, diisi ulang tuh si tabung gas LPG-nya. Jadi masih banyak warung-warung yang menunjukkan bahwa gas kosong gas kosong gas kosong. Walaupun ada satu momen tadi pagi juga gue ngelihat kayak tiba-tiba datang nih truk yang bawa segudang gas LPG. Nah itu bukan antrean, animo atau antusiasme dari para warga tuh udah kayak ngelihat emas batangan mau diambil. Iya. Saking kayak, where have you been? I've been waiting you for that this long," gitu. Dan sekarang nih bisa daftar ya untuk penggunaan LPG atau udah lama sih sebenarnya daftar ini? Itu yang sekarang metodenya, jadi lo nggak Oke, nggak semua sesederhana cuma orang beli doang, mhm tapi mhm. juga harus menunjukin KTP karena harus dicatat. Kayak ini ya, kayak Pertamina Iya, sekarang, kayak ya gitu. kan. Tapi menurut gue ini sesuatu yang baik sih. Jadi kayak misalkan kita punya uang lebih kenapa kita harus beli gas 3 kilo itu, ya Iyalah, kan? Ya kan, tuh, gitu. gas 3 kilo tuh jelas-jelas sih bilang hanya untuk masyarakat miskin. Mhm Jadi mhm. kalau lo nggak merasa miskin, nggak usah pakai gas 3 Betul, kilo. karena itu kan namanya manifest, gengs. Iya, Itu manifest doa loh, juga ya soalnya jadinya ada ya. tulisannya. Nanti Tuhan tidak akan mencukupkanmu Betul, jadinya. tidak baik gitu. Dan kategori penerima LPG 3 kilo ini adalah rumah tangga, usaha mikro. Usaha mikro tuh kayak warung makan, kedai makanan, penyedia makanan keliling, kedai minuman, petani sasaran, nelayan sasaran gitu. Jadi mohon ya untuk mendaftar. Jadi berarti kalau misalkan nih tiba-tiba nih ada yang kayak gue daftar, mungkin di-reject Ditolak. kan? Iya. Kan Iya. lo keturunan sultan kan? Iya, Masya Allah, amin ya Pocut Bang. kan? Ah, masa sih? Kasih paham Cut, Pocut itu Nggak, asal muasal katanya. nggak usah Pak, nggak usah, apalah. Ini, juga tidak kalah hebohnya dari berita ekonomi sore ini Detikers yang Mhm. ini sih sebenarnya kabarnya udah cukup lama ya didengang-dengungkan gitu. Kabar merger Goto dan juga Grab. Kabar ini akhirnya direspons kembali oleh Goto sendiri. Goto, menanggapi kabar soal merger dengan Grab yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan Goto, Gojek Tokopedia, Kusumo Hadiani yang membantah aksi korporasi tersebut. Oke. Disebutkan nggak ada kesepakatan antara perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger seperti kabar yang beredar, of course, karena kalau misalnya sampai terjadi ya itu pasti udah ke
up di publik ya, yang jadi pertanyaan sekarang adalah desas-desus ini benarkah? Nah, terus disampaikan kabar ini adalah kabar yang berembus dalam beberapa tahun terakhir dan hanya berdasarkan spekulasi saja. Dan ditegaskan juga berita yang beredar di media massa tidak berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan perseroan. Jadi kabarnya sendiri bukan kabar kaleng-kaleng Detikers, Ya. karena sebelumnya sudah banyak media yang mengabarkan mulai dari kantor berita sampai juga media lokal begitu yang melaporkan, khususnya adalah Reuters saat itu melaporkan bahwa perusahaan transportasi dan pengiriman makanan daring Asia Tenggara ini yaitu Grab dikabarkan lagi ngebahas lanjutan terkait rencana merger dengan kompetitornya asal Indonesia yaitu Goto. Tapi udah dibantah kabarnya, spekulasi masih terus beredar, orang-orang masih menunggu kapan kabar ini benar-benar tervalidasi karena sepertinya akan ada banyak yang mau beli saham Goto. Goto, betul betul. Ini bukan cuman Goto doang nih, ada nih merger lain. Mhm. Honda Nissan, tapi dikabarkan batal. Jadi rencana akbar merger dua raksasa otomotif Jepang menemui jalan buntu. Honda dan Nissan dikabarkan akan membatalkan pembicaraan merger kedua perusahaan. Jadi surat kabar Asahi Shimbun melaporkan pembicaraan merger antara Honda dan Nissan menemui jalan buntu. Bagi Honda, negosiasi tidak mengalami kemajuan seperti yang diharapkan. Nah, sebagai perusahaan dengan nilai pasar 5 kali lebih besar daripada Nissan, Honda memberikan opsi untuk menjadikan Nissan sebagai anak perusahaannya bila ingin ada penggabungan. Namun ide itu ditentang keras oleh Nissan gitu. Jadi Dewan Direksi Nissan dan Honda akan bertemu secara terpisah dalam waktu dekat untuk membahas kemungkinan pembatalan pembicaraan merger. Kedua perusahaan yang awalnya mengatakan bahwa mereka berencana untuk memutuskan arah integrasi pada akhir Januari, namun kemudian ditunda hingga pertengahan Februari. Jadi batalnya merger kedua pabrikan mobil besar Jepang itu membuat Nissan menjadi pihak yang paling dirugikan sebab Nissan sampai saat ini belum pernah pulih sepenuhnya setelah krisis yang melanda perusahaan karena dipicu oleh penangkapan dan pemecatan mantan petinggi Carlos Ghosn pada tahun 2018. Ya kita doain aja yang terbaik ya. Kayaknya seru juga Honda Nissan Hosan dong. Hosan, oh ya. Honis bisa juga sih. Honis bisa. Lebih lucu mana ya, Honis apa Hosan? Hosan Apa sih. Danis? Dasan? Danis. Jadi nama orang Jawa ya. Ini berarti masuknya otomotif ya. Berarti. Iya, sama tema kita hari ini sebenarnya. Sore ini kan kita mau ngebahas nih Cut. Kalau sekarang tuh lagi banyak banget kecelakaan di jalan ya, dari dulu sih memang. Tapi ya kembali terjadi. Belum lagi yang saat ini baru-baru ini ya terjadi remblong sampai 8 orang loh yang tewas. Ya. Bener. Wow. Gara-gara truk remblong. Memang kalau bicara soal kecelakaan, moda transportasi darat tuh yang paling rawan sih kecelakaan memang daripada moda udara atau mungkin air atau mungkin kereta begitu ya. Dan ini melibatkan sampai 6 kendaraan yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor ini. Dan ada 8 orang yang tewas akibat kecelakaan ini. Dan itu nanti kan kita bahas ya Cut ya. Yes. Tuntas. Nah cuman jujur kalau sekarang tuh karena banyak banget ya kecelakaan di sosial media gue tuh banyak banget gimana caranya kalau misalkan tiba-tiba remnya nggak bisa atau apa. Cuman masalahnya menurut gue mobil kita tuh tipenya beda-beda. Kemudian? Nah kayak misalkan dia ngasih tahu cara stopin kalau remnya blong mobil yang ada rem tangannya. Sementara banyak banget sekarang mobil yang udah canggih banget remnya kan diginiin. Kan gak bisa dong dia mainin. Jadi harusnya beda lagi pendekatannya. Iya kan gitu. Kayak karena banyak banget nih jenis mobil di Indonesia ini. Gue jadi yang kayak jadi gimana caranya? Berarti ganti mobil belajar lagi dong. Ya gak sih? Menurut gue gak usah pakai mobil. Betul ya, transportasi publik ya. Supir. Itu enak sih. Tapi gue kemarin seminggu full ya gue pakai transportasi publik. Keren. Nah ini contoh orang Indonesia tuh ya. Kenapa sih kalau di negara lain
ngontennya selalu berusaha untuk pakai transportasi umum. Atau mungkin memang ya bisanya pakai transportasi umum karena kalau pakai yang pribadi nggak afford guys. Gitu. Betul, betul. Karena kan Tapi nggak kalau tahu di dalam jalan. kenapa enggak? Namanya juga di luar ya seculture mungkin dong ya. Nah, gini nih. Nih ya, ini salah satu yang harus banget gue sebutkan Aha, adalah aha. gue kalau misalnya mau naik MRT atau Transjakarta deh, Hmm, gue tuh harus tetap naik ojek online dulu. Oke. Sementara kalau di luar gue tuh nggak harus Bisa sangat dan gampang ditemukan betul, dan maksud lo. shuttle-nya itu tuh yang Hmm, untuk menuju ke BTS atau MRT atau bis itu tuh banyak banget dan itu free, gratis. hmm. Jadi gue tinggal Oh sekarang ada jalan. Jaklingko cut. Lo bisa pakai itu gratis, pakai kartu Betul, tapi apakah Bank dia banyak DKI. di semua tempat yang jalan-jalan Ada kecil? banyak sekarang cut. Wow, Duta Transportasi Umum Indonesia luar biasa, Tapi itu Bapak sih Edo. benar itu yang harus diketahui sama warga Jakarta khususnya ya yang tinggal di Jakarta yang perlu kalian ketahui bahwa sekarang banyak tuh micro trans yang Mhm. masuk sampai ke rumah-rumah, jalanan di rumah-rumah ataupun kalau nggak sampai depan rumah lo banget ya setidaknya jalan ke depan gang dikit udah nyampe tuh. Walaupun mungkin juga kesulitannya di kita adalah kita kalau mau jalan kaki juga agak sulit di kota ini atau mungkin di kotanya kita karena tidak didukung dengan baik dengan akses infrastrukturnya. Misalnya akses pejalan kakinya tidak cukup baik sehingga Betul, betul. males juga buat jalan kaki menuju ke tempat pemberhentian transportasi umum itu gitu misalnya. Betul, betul. Ya cuman itu sesuatu yang bisa ditanggulangi sebenarnya ke Artinya lo depannya. kalau misalnya akses transportasi publiknya baik lo mah mau-mau aja pakai itu ya justru ya. Iya mau, karena lo harus tahu MRT di sini lebih bagus daripada MRT di Iya kan? sana. Cuma ya jumlahnya belum sebanyak yang di sana. Iya, iya, iya. Cuman kalau misalkan masalahnya di sana mau kemanapun naik MRT, BTS itu gampang banget. Di sini tuh kayak masih agak harus jalan Betul. jauh sebenarnya gitu. Mungkin kalau lebih diperbanyak akan lebih baik ya. Benar, yang pertama Anggaran kali lagi. harus pertama kali harus diperbanyak sih sebenarnya akses pejalan kakinya sih. Dari situ Itu dulu baru penting bisa ya. nanti yang lain-lain. Iya, ya. Jadi nyaman kan kita untuk jalan kaki di sini. Bener. Kita mau masuk ke segmen selanjutnya. Mm-mm. Segmen ini udah hilang sebenarnya. Udah kita Namun, hilangkan. Karena kita suka bingung, kita mau ngomong apa ya kan nggak ada ahlinya gitu. oh gitu. Dalam 2 hari terakhir tuh kita udah kayak anggap apa itu segmen market review gitu kayak kita udah paham sekarang. Udah paham banget ya. Luar Nah, biasa. sekarang kita hadirin lagi Detikers. Ada market review yang habis ini akan kita bahas bersama investasiku. Tapi kita mau lihat dulu apa Cut? Market review. Sentimen-sentimen yang mengaruhi perdagangan pasar hari ini. Anak baru. Yay, itu dia sentimen market untuk hari ini. Wih keren, bener sekarang anak baru ini. Iya. Mohon maaf ya. Tadi saya tiba-tiba kayak kaget. Main lempar aja nih nggak Saya kira udah siap. berhenti di kamu gitu ya. Ini kita balik lagi bareng sama Mbak Sandra di sini dari investasiku. Welcome back. Yeay. Seneng nggak balik lagi? Dia seneng nggak? Kalau Iya. kalau nggak disuruh nyanyi ya. Ah, kan kita jadi ingat. Oh iya jangan Kita disuruh maunya nyanyi tapi kan happy.
nyanyi please nyanyi. Itu Jadi kemarin jadi ada nggak usah bahas market. enggak di Indonesian Idol tuh yang sekarang. Hmm. Nah, yang sekarang tuh kemarin ada yang nyanyi lagu Cobalah mengerti Oh semua ini Oh. menjadi. Itu kan juga dinyanyiin sama Geisha Yang Peter yang Pan. iya, Iya, yang iya, Peter iya, Pan betul. dinyanyiin juga sama Momo Geisha. Mhm. Yang tapi versi bareng-bareng, tapi dia itu ada nyanyiin part itu gitu loh. Oh, oke. Oke, silakan. Enggak di oke doang, maksudnya Mbak Sandra Silakan yuk. coba contohin boleh nggak? Pengen tahu deh, pengen dengar suara Momo. Gak hafal lagunya. Bisa Yaudah duluan. bisa dicari. Beliau tuh udah absen 2 hari karena udah kayak males nanti aku ditanya lagi, disuruh lagi. Nanti kalau Disuruh kita lagi terus. besok dia absen lagi Detikers. Nanti ya abis market review kita todong. Oh Nggak iya, apa-apa, soalnya itu harus. kan langsung di-cut. Gak apa-apa. Aku akan nyanyi satu full ya. Oh wow, satu full ya, ingat ya. Oke. Satu full ya. Nggak usah di play dulu guys, bumper closingnya ya. Anyway hari ini ISG ditutup di level Merah ya? Coba. apa? Hijau, merah. Merah. Udah jam 4 merah. Iya Merah, merah, turunnya merah. ini kebetulan baru saja ditutup di 0,8% jam ya. 16.01 0,8 apa 0,7 Mbak? 0,8. 0,8 ya. Mm-mm. Alias 50 poin berarti Iya betul. turunnya. Oke. 50. Tapi masih ada di level psikologis 7 ribuan. 7 Iya. ribuan. 7 Iya. ribuan ya. Ini udah berapa lama menurun Mbak Sandra? Apa baru ini turun lagi ya? Ini udah Kemarin itu kemarin ya sempat ini hijau. turun-turun kan? Iya. Kalau turun sih udah dari hari tanggal 23 ya. 23 Januari tuh dia nggak bisa tembus dari 7.300. Mhm. Oke, dia turun terus sampai sekarang gitu. Dan kenaikannya juga kemarin tuh cuman sebentar doang, sesaat doang. Naiknya tuh nggak kuat. Kayak gitu. Dan ini IHSG kalau ditarik garis panjangnya itu masih majornya itu turun ya. Gitu. Jadi kenaikannya tuh hanya gelombang naik kita hanya sebentar, terus turun Ya. panjang, terus gelombang naik lagi, terus turun panjang lagi. Jadi gelombang naik lagi, terus kemarin berarti nanti ini akan turun panjang lagi gitu. Mungkin bisa kalau misalnya dia begini seperti ini terus, tidak ada stimulus apapun dari negeri kita juga gitu ya yang berita baiknya, ya dia bisa sampai ke 6.700-an kala jangka panjang ya, in the long term gitu. Akan turun dulu sampai segitu. Tapi kalau untuk besok ya sepertinya akan sideways atau melemah terbatas gitu. Dan kalaupun dia naik bisa naik di atas 7.033 atau 7.050 ya dia mungkin Oke. akan bisa naik ke 7.100 lagi gitu. Tapi kalau enggak ya dia akan sideways atau melemah terbatas. Alright. Kelihatannya sih Oke. melemah dulu ya. Kalau untuk dilihat besok. dari data sentimen hari ini Nah kan hari ini tuh turun karena kita keluar data GDP ya. ya GDP kita kan 5,03 ya 5,03 full gitu year. ya. Secara man on man-nya itu sebenarnya naik dari prediksi analis itu prediksi ekonom memprediksikan 4,95%, tapi datanya secara man on man naik tuh 5,03. Tapi kalau dari data keseluruhan year on year itu di bawah prediksi analis ekonom. Jadi prediksi itu harusnya 5,2 tapi kita Oke. hanya tumbuh 5,03. Jadi market responsnya bagus atau seneng gak sih ngelihat enggak seneng. pertumbuhan 5,03 ini? Enggak Nggak seneng. seneng. Oke. Artinya marketnya merah. tervalidasi tuh bahwa daya Betul. beli masyarakat atau masyarakat cenderung menahan belanja. Iya betul, dan ini kalau misalnya kita lihat ya 5,02 tuh komponennya 5,0 iya 2 itu komponennya apa aja sih yang naik? Yang naik tuh ada konsumsi swasta justru agak menurun sedikit. Yang Oke. naik tuh belanja pemerintah. Ekspor turun, impor naik kayak gitu. Jadi angkanya itu kurang memuaskan kayak gitu. Apalagi targetnya kan tahun depan kita mau tumbuh 5,3 sampai 5,5 ya. Itu Enggak, diturunkan. 8%, Mbak. 8. 8% itu masih jangka waktu 5 Tapi aku kalau tahun. nanya ke Pak Hashim Joyo Oh, oke. Hadikusumo yang Info kerap orang dalam. menggantikan Pak Prabowo begitu ya. Dan beliau sempat bilang kalau 8% itu adalah mutlak harus dicapai, bahkan nggak cuma 8%. Minimal. Oh, 8% jadi harus itu lebih minimal. ya? Iya, lebih bahkan. Iya, memungkinkan sih, memungkinkan.
Ya walaupun di APBN sih tidak seperti itu ya. Maksudnya di asumsi makro APBN APBN 2025. 2025. Ya mungkin nggak dalam waktu dekat lah setahun ini ya. Mungkin ya dalam waktu 5 tahun tuh bisa tercapai. Amin. Amin, Yang penting kuatin amin. di investasinya. Jadi banyak yang berinvestasi di Indonesia tercinta ini. Iya, Bangun pabrik, bangun apa gitu. Jadi tenaga kerja kita kan terpakai. Iya, Tapi iya. dengan kayak gitu. kondisi sekarang katakanlah daya beli lesu atau mungkin orang cenderung menahan belanja konsumsi, em, investasi gimana ininya apa namanya appetite-nya saat ini untuk di Investasi pasar di modal pasar khususnya, modal. iya. Nah kalau untuk pasar modal sebenarnya kita lebih wait and see. Justru kalau IHSG lagi turun begini kesempatan kita untuk hunting ya. Ya. Terutama saham-saham perbankan yang besar, 4 besar. Kenapa? Karena saham perbankan kan turun nih karena masih efek suku bunga tinggi gitu kan. Dan kita kan sebenarnya udah beberapa investor Cina masuk ke kita ya di mobil listrik kan, udah Ya. bangun-bangun pabrik. Dan itu tuh ada efeknya ke perbankan karena biasanya untuk transaksinya pasti pakai perbankan besar kita dong kayak Bank Mandiri, Bank BNI kayak gitu atau BRI kayak gitu. Harusnya kalau itu terus digalakkan ya perbankan kita nanti akan tumbuh sih, harga sahamnya akan kembali naik gitu. Terlepas dia dari suku bunga karena suku bunga pasti nanti akan turun ya. Cuman ya waktunya mungkin agak sedikit ya tahun depan mungkin lebih Ya. berasanya seperti itu. Oke. Alright. Dan kelihatannya juga nih selama kalau dari pemerintahan Trump 1.0 kemarin setelah dia memutuskan tarif dagang itu tuh ISG kita tuh nggak kemana-mana, sideways. Di momen itulah Di bisa momen kita itu. validasi kalau Iya. memang orang-orang pada wait and see. Iya betul. Jadi mereka ya invest ya, kalau yang invest ya nunggu mungkin lebih lama jadi beli cicil aja. Tapi dengan ISG yang saat ini cenderung melemah terus-terusan gitu ya, bahkan sekarang udah di level 7.000 mentok gitu, mau menurun lagi ke bawah level 7.000, harusnya untuk orientasi jangka panjang ini sangat menarik dong untuk Iya. bisa kita masuk ya. Iya betul banget. Saham Karena apa Mbak yang cocok untuk orientasi jangka panjang? jangka panjang Katakanlah untuk 3-4 tahun ke depan gitu. itu bisa perbankan kayak Perbankan. Bank BRI, Bank Mandiri itu harganya mereka tuh sekarang lagi murahnya banget gitu. Kalau BRI malah justru harganya udah penurunannya mirip kayak COVID kemarin. Kayak Oh gitu. iya. Iya, Tahu jadi banget udah yang megang. diskon. Iya. Yang megang lagi garuk-garuk kepala tuh. Iya, tapi kan tenang, ada dividen Oh iya besar betul, kemarin ada ya. dividen ya. Itulah gunanya, aman. itulah enaknya Investasi mengoleksi saham yang yang lagi murah. kerap memberikan dividen Iya. dengan loyal Iya, gitu ya Mbak iya. ya. Dan kalau kita lihat ke saham perbankan 4 ini kan kendalanya bukan di perusahaannya sendiri. Kalau dari segi profit dia tetap profit. Dari GCG juga oke. Sekarang lagi sahamnya murah kayak ada berita Bank BRI dia mau rapat nanti ada meeting EuroPS mereka akan buyback saham-sahamnya. BNI juga begitu. Jadi solusinya ada dari manajemen, nggak akan membiarkan diam harganya tuh tergelincir jatuh banget gitu kan. Tapi kalau kita beli dari sekarang ya termasuk kita dapat harganya diskon parah. Ya, Diskon Iya, iya, murah diskon untuk parah. 3 tahun 4 tahun ke depan gitu. Kalau untuk invest. emas juga nih Mbak. Nah, emas tuh lagi tinggi-tingginya Iya. karena orang-orang tuh pada berlari ke safe haven, ke emas. Karena kayak tarif udah mulai lagi kan. Jadi kayak kepemimpinan Trump nih udah mulai nih perang dagangnya. Jadi udah nggak ada kepastian ekonomi itu kita belum, masyarakat investor tuh belum melihat nih arahnya mau gimana sih. Sebentar Trump Amerika kasih tarif impor yang Kanada 25%, terus kemudian di hold dulu selama sebulan. Terus kemudian udah berlaku nih tarif ke Cina 10%, tapi Cina ternyata menggunakan tarif juga. Tarif gas ya, karena kan gas. Minyak ya. Ya. Karena kan nanti Amerika mau produksi besar-besaran dan termasuk salah satunya Cina yang bakal impor besar kayak gitu dan dikenain tarif tuh 15 plus 10 kalau info terakhir ya gitu. Jadi masih nggak tahu nih arahnya nih mau kemana ekonomi secara globalnya gitu kan. Jadi orang-orang ya udahlah beli emas aja buat safe havennya kayak gitu. Saham-saham emas gimana ya? Yang pada produsen emas, pada yang naik. punya tambang emas. Iya, itu lagi kayak contohnya BRMS. BRMS hari ini naik gitu. Terus Menarik gak sih untuk masuk sekarang atau justru ini udah harganya udah cukup di harga yang
tinggi gitu. Nah kalau itu kita bisa lihat dari pergerakannya dia sendiri ya, si harga emasnya. Kemarin kan harga emas udah naik banget ya, udah seminggu terakhir tetap naiknya udah banyak kan. Nah kalau kita lihat seminggu terakhir BRMS tuh belum kemana-mana harganya. Ya ini suatu peluang karena kan saham-saham yang emiten emas juga kan mereka mengacu ke pergerakan harga emas juga ya, harga Iya. komoditas emas gitu. Berarti ada peluang di situ. Kita bisa gunain untuk yang jangka pendek aja, bukan yang jangka Oh, pendek. jangka Pendek. pendek, oke. trading gitu. Ih, menarik. Iya, menarik untuk jangka Pocot pendek. mungkin mau ngoleksi saham buat mengembalikan uangnya kemarin yang hilang Oh setelah iya, liburan jalan-jalan panjang. ya. Enggak kepikiran ini kali ya, retail saya kan mau Ramadan. Oh, Ngaruh nggak ya kan? ngaruh. Ya kan? Contohnya nih Analis udah juga. ada beberapa yang udah naik sih kayak Japfa. Itu dia udah naik udah tuh. mulai naik. Udah naik dari Tuh, ayam-ayaman kan. ayam-ayaman ya, dari Ayam-ayaman. Oktober dia udah mulai naik. Ayam-ayaman yang Iya. warna-warni. Ayam-ayaman. Itu anak-anak ayam. Terus kayak Cepin juga udah mulai. Terus kemarin juga Betul. Upin-ipin Pak. Oh, Heeh. Upin. Cepin masih belum naik sih, jadi bisa nih untuk pertimbangan. Terus kemudian ada apa ya kalau misalnya orang-orang belanja tuh Nih. Apa namanya dia? Ramayana. Coba kita lihat ya. Emang masih pada belanja di sana ya? Ih, Masih banyak. Anda aja yang belanjanya Masih di dong. depannya UD, belakangnya O itu terus. Orang Enggak, Pak. Oh enggak. Enggak, Pak. Yang sebelahnya lagi berarti. Enggak, Yang saya enggak depan. belanja, saya enggak pernah berbaju, Pak. Oh bagus. Endorse. Jadi recycle ya. Gratis. Gratis. Endorse ya bener. Terus dijual lagi. Ih parah, nggak boleh gitu ya, gengs. Tapi itu adalah investasi. Betul. Iya Itu pasti balik dengerin. jadi investasi kan, Yang mana? investasi. Kalau misalkan kita Endorse. dikasih, terus kan daripada saya nggak dipakai, kita jual lagi, itu kan kita trade aman nih. Oh Oh iya iya, bisa. kita dapat Bisnis masuk. Beli Bisnis, kosong. nggak investasi ya, bisnis Iya, ya. bisnis. ya bisnis, Bisnis, trading Jual. tuh. Dapat gratis, jual untung. Nanti Gitu. Pak, kalau ada yang dengar gue nggak dikasih lagi nih. Yang penting kan barangnya laku. Iya bener-bener. Iya kan? Iya. nggak ya? Iya. Kalau misalnya dia endorse tuh kan barangnya laku ya berarti oke gitu. Iya, Dia kalau kan barangnya balik nggak lagi. laku udah gitu dijualin lagi. Nah, itu baru. Nggak usah kita pertegas dengan diulang ya. Pertegas, terima kasih loh. Ya udah karena udah jam 16.12 juga kita pengen masuk lagi ke segmen selanjutnya tapi Yes. kita break dulu Detikers. Anyway terima kasih banyak Mbak Sandra. Jadi kita tutup dengan satu lagu ya. Yes. Oke, mari kita dengarkan. Guys, Apa? kita nggak Nggak ada. akan break Nggak kalau apa-apa. misalnya Mbak break Sandra aja dulu. menyanyikan nggak bisa. satu potong lagu. Yes. Sepotong dong. Mari kita Iya. dengarkan. Gak dimunculin. Mbak Sandra. Enggak. Oh. Gak hafal. Apa yang mana? hafal? Ya, Nggak harus hafal. Geisha. Semuanya deh apapun yang kamu hafal deh Mbak. Udah lupa tuh jadul banget lagunya. Gak apa-apa, yuk. Coba. Yang mana ya? Yuk, kita diam aja. Iya. Deker, Kita begini ya. kita tungguin. Habis itu baru kita. Bareng-bareng lah. Pressure. Jatuh. Iya. Iya. Pokoknya jadi Sampai keluar keringat. tertekan. Gue kerja aja nih guys. Iya, sorry ini nggak masuk bagian dari dalam kontrak Iya, ya, iya, perjanjian iya. gitu. Lain kali Ini- dimasukin ya. Dimasukin Menyanyi. aja ya, menyanyi ya, termasuk bagian dari gimmick. Menyanyi pantun tebak-tebakan. Yang itu depannya gimana yang lagu? Oh tetap nyari, Yang mana? tetap nyari. Yang mana? Yang mana? Yang Follow your Jika heart. cinta dia Pan. bukan. Hah? Oh. Ku Langsung refnya aja Mbak Sandra. mana? coba. Cobalah Oh, mengerti. iya. mengerti. Coba. Iya benar. Satu bait aja ya. Iya boleh. Dua lah. Cus. Ntar dulu Cus. cari dulu ininya. Cobalah mengerti. Main- Waktu Anda tinggal 1 menit lagi. Oh kita pasang minus one Sengaja, Oh, nggak usah, sengaja. nggak usah nanti ya? Oke. dia. Aduh, Oke, lagi batuk, lagi suruh 3, nyanyi. 2, 1, go. Cobalah mengerti semua ini Ini menjadi saksi, bener ya? biar waktu Selamanya takkan berhenti. Lagi. Inginkan rasakan rindu. rindu ini menjadi satu. Biar waktu yang memisahkan. Kita ketemu lagi habis ini Detikers di Detik Sore. Coba hore-hore. Dipotong kan itu udah dipotong.
Yes, welcome back to Detik Sore. Gak Cuma, cuma. hore-hore. Hore-hore. Kita sebelum bergabung sama Yes. rekan-rekan dari Detik Oto, Detikers, Mhm. kita mau memantau dulu pergerakan lalu lintas yang Ya. ada di seputar jalanan di Jakarta. Kita akan bergabung sama Brigad Di Oh, kita lokasi langsung ke kejadian, Ciawi. oke, di Ciawi. bersama dengan Bribtu Denada. Kita Baik. langsung terhubung, sudah terhubung sekarang. Selamat sore. Selamat sore. Oke, silakan Bribtu laporannya. Silakan Brigadir Denada. Ya baik, terima kasih Edo dan Pocut juga. Selamat sore Detikers. Kembali Brigadir Denada akan menginformasikan situasi arus lalu lintas secara langsung dari gerbang tol Ciawi 2, di mana saat ini lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Ciawi dalam situasi relatif lancar, sedangkan lalu lintas dari arah Ciawi yang akan menuju ke arah Jakarta dalam situasi ramai cenderung padat. Perlambatan kecepatan kendaraan imbas adanya kecelakaan pada malam hari, dan kecelakaan beruntun yang menelan korban jiwa kembali terjadi pada Selasa 4 Februari tengah malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Dan petugas saat ini masih terus menyelidiki penyebab insiden kecelakaan tersebut. 10 personel gabungan dari Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat, yaitu tim TAA, telah turun langsung ke TKP untuk menyelidiki dan mengidentifikasi penyebab kecelakaan. Dan truk galon diduga penyebab kecelakaan, dan kecelakaan melibatkan truk muatan galon. Insiden bermula saat truk melaju dari arah Ciawi ke Jakarta, kemudian menabrak sejumlah kendaraan yang sedang antri transaksi di pintu tol. Sebelum menabrak kendaraan lain, truk tersebut berjalan tidak stabil alias oleng ke kanan dan ke kiri. Dan tercatat 6 unit kendaraan mengalami kerusakan dan 3 diantaranya terbakar dan sisanya ringsek. Selain truk, 2 kendaraan lain yang terbakar merupakan mobil Avanza. Kemudian 8 orang meninggal dunia. Petugas mengonfirmasi bahwa 8 orang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden tersebut, lalu 11 orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Semua korban dilarikan ke RSUD Ciawi. Dan korban luka-luka telah dievakuasi, sementara korban meninggal dunia masih dilakukan identifikasi. Hanya saja petugas memastikan dari total korban 7 orang laki-laki dan 1 perempuan. Dan juga tim TAA, Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat saat ini juga sudah diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan maut tersebut. Dan sementara sopir truk pengangkut galon air mineral dalam kecelakaan ini masih belum sadarkan diri, dan Kasat Lantas Polresta Bogor Kota akan meminta keterangan dari sopir terkait insiden. Dan Kakor Lantas tadi juga menyampaikan turut berbelasungkawa atas kejadian laka yang melibatkan 6 kendaraan di gerbang tol Ciawi. Saat setelah kejadian, tim TAA dari Polda Jabar dan Korlantas langsung mendatangi TKP untuk saat ini, dan anggota kami masih melakukan hasil dari olah TKP, dan tentunya akan disimpulkan segera gelar perkara yang memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi kembali ke Edo dan Pocut di studio, silakan. Terima Baik, kasih terima Brigadir kasih, Denada atas Brigadir laporannya, Denada. melaporkan langsung dari gerbang tol Ciawi. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, nah sekarang kita langsung nih pas banget sama editorial review kita hari ini, Yap. yaitu tentang Remblong menghitung angka kecelakaan lalu lintas. Wow, di sini kita udah ada tamunya, nggak berdua doang. Kalau Benar. ngomongin otomotif, kita panggil siapa, Pak? Selalu bersama dengan Mas Rangga Hadiansyah, redaktur dari Detik Oto. Welcome back. Mas Rangga, ini kita akan ngobrolin soal kecelakaan yang Yes. terjadi di jalan tol lagi-lagi ya, Ya. gara-gara remblong. Remblong, Ya. diduga remblong. Diduga masih ya, masih karena masih diduga, dalam oke. penyelidikan ya, Oke, investigasi oke, ya. oke.
Ini kejadiannya baru banget sebenarnya, baru Mm-mm. kemarin malam ya? Semalam Iya. ya, Ah, ya. semalam kejadian. Semalam dan kejadiannya naasnya adalah ada hingga 8 orang 8 orang Iya. meninggal dunia. yang menjadi korban tewas ya. Mm-mm. Boleh diceritain ke kita sedikit kronologi sebenarnya di lapangan ketika ini terjadi nih bisa sampai remblong tuh kenapa? Ya itu dugaannya? berdasarkan informasi dari kepolisian juga ya. Mm-mm. Laporan dari kepolisian itu kejadiannya memang di gerbang tol Ciawi 2. Mm-mm. Oke. Itu kabarnya sih truk itu dari arah Ciawi menuju Jakarta tuh. Hmm. Dan kebetulan di situ lagi banyak beberapa kendaraan yang lagi ngantri untuk bayar tol Aha. gitu Oke. kan. Jadi kalau tadi menurut laporannya Brigadir Dinada itu ada beberapa 7 kendaraan kalau nggak salah ya tadi. Hmm. Itu 7 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini gitu. Hmm. Itu diduga memang karena remblong si truk pengangkut galon ini. Iya. Dan penyebab pastinya memang belum dipastikan sama kepolisian sebelum nanti laporan resminya gitu. Ya, ini supir truknya sendiri masih selamat kah atau Masih selamat Masih kabarnya, selamat tapi ya? belum bisa dimintai keterangan belum sih bisa kabarnya. diminta Oh, keterangan? masih dalam keadaan Jadi shock dia ya. bawa truk ini yang Mm-mm. berisi galon, Mm-mm. kemudian menabrak rentetan mobil yang ada di Lagi. depannya yang sedang mengantri Antri untuk di bayar gerbang tol. Betul. Oke, wow. Tapi ini bukan kecelakaan maut pertama di 2025 ya kan? Iya, Mas, ya? betul. Kecelakaan truk sama terutama kendaraan besar ya, truk sama Mhm. bus ini udah sering banget terjadi. Apalagi 2025 ini yang baru masuk Februari Iya, aja. ini baru masuk Februari. Iya, yang baru masuk Februari itu udah beberapa kali kecelakaan gitu. Bahkan Lebih sampai dari 10 nggak? belum nggak sampai sih, tapi yang menurut catatan kami ya, Iya? kayaknya sih nggak sampai. Cuma korbannya itu lumayan banyak, sampai belasan orang Oh. yang meninggal dunia gitu akibat kecelakaan ini. Gerbang tol Ciawi ini bagian dari ruas jalan tol apa ya? Jagorawi. Jagorawi ya. Jagorawi. Ini di gerbang tol Ciawi ini emang seringkah tipikal topografinya sehingga membuat orang kecelakaan atau memang ya mungkin karena si remblong itu pada akhirnya terjadi Iya, iya. atau memang kondisi topografinya bikin orang sering remblong. Jadi kalau dilihat topografinya ya, kalau tadi keterangan polisi dari arah Ciawi menuju Jakarta, Iya. itu emang agak turun walaupun agak landai gitu. Jadi Oh, oke. kadang-kadang merasa nggak ada turunan nih gitu. Hmm. Cuma kalau lagi kecepatan tinggi dan remblong itu emang pasti agak susah untuk mengendalikannya gitu kan. Apalagi truk kalau misalnya dia berusaha untuk mengendalikan kendaraannya gitu dengan walaupun misalnya sudah remblong nih, kemudian dia mengendalikannya dengan menurunkan gigi gitu, engine brake gitu, berusaha engine brake. Itu nggak bakal bisa. Karena Oke. tadi sistem si transmisi truknya itu nggak bakal bisa untuk masuk nurunin gigi, malah masuknya jadi netral, dan netral itu malah bikin kendaraan makin Makin blosor gitu. wing gitu. Iya. Oh, Artinya oke. sebelumnya di kejadian-kejadian lain pernahkah di gerbang tol Ciawi ini mengalami kecelakaan serupa? Kalau di gerbang Model tol serupa? ini menurut kayaknya belum pernah ya, Belum ya? Baru yang ini ya. Cuman di lokasi-lokasi lain kalau misalnya tadi ya, kalau dia salah penanganannya si sopirnya, maka tadi akan terjadi remblong makin parah gitu. Oke. Iya. Mas, ini kan cuman kan truk-truk yang keluar harusnya juga udah dalam pengecekan Iya, kan, yang betul. kayak gitu-gitu. Mhm. Kenapa bisa sampai miss? Kalau dari statusnya Kementerian Perhubungan ya, kita juga cek tadi di aplikasi Mitra Darat, Ya. itu truk ini emang udah dinyatakan layak jalan gitu. Oke. Masih dinyatakan layak jalan sampai dengan 11 Mei 2025 Hmm. gitu. Oke. Cuma mungkin ini kan kalau uji kir ini setahun 2 kali ya, 6 bulan sekali Iya. kan. Itu kan perawatan harus dilakukan gitu kan. Nah mungkin dari dari sisi sopirnya juga yang belum memahami sistem kerjanya atau gimana gitu, bisa di ini juga sih. Kalau kayak dari perusahaan air minumnya sendiri udah ada keterangan nggak? Belum ada. Belum ada juga ya. Tapi si perusahaan air minum sama operator truknya itu akan dimintai keterangan sama Kementerian Perhubungan. Tapi terlepas dari kecelakaan ini, catatan dari Detik Auto mungkin ada kayak pengemudi yang mungkin kerap kali abai gitu terhadap keselamatan kendaraannya atau keamanan kendaraannya, itu masih kerap terjadi nggak? Masih Gitu, banyak bukan? banget. Masih banyak banget ya? banget. Terutama kalau di kendaraan ini kan mereka masih lalai sebelum berangkat itu, mereka nggak ngecek gitu sebelum berangkat. Kenapa Ngecek suka ya. nggak ngecek itu? Padahal Nah, kan itu. udah tahu risikonya besar banget kan? Mungkin karena dikejar waktu ya kan. Oke. Atau karena udah hari-hari kayak gitu. Iya begitu. Jadi Biasanya kayak gitu kan. padahal sebelum praktisi keselamatan berkendara itu udah sering banget mengingatkan sebelum berangkat itu kendaraan harus dicek
si penggunanya juga harus Harus fit ya. harus fit gitu. Iya, Tapi iya. nggak ada ya kayak di jalan tuh yang apa namanya ngawasin gitu kayak ini truk kayak semacam operasi gitu lah untuk mengecek gitu apakah memang kendaraan-kendaraan yang ada di jalan ini sudah sesuai dengan aturan gitu. Harusnya ada karena di beberapa titik juga ada apa namanya terminal-terminal yang memang untuk memeriksa si kendaraan besar ini gitu. Kalau Jadi- harusnya ada berarti yang kerap kali terjadi adalah miss pengawasan nih Iya berarti. mungkin gitu ya. Berarti skip. Berarti skip. Skip biasanya Gitu ya. kan. Kita coba validasi lagi jawaban-jawaban Yes. dari Mas Rangga tadi ya, informasinya dari Detik Oto. Kita mau ketemu juga sama salah satu orang narasumber lainnya yang bergabung sama kita sore hari ini adalah Yes. Pak Jusri Pulubuhu, yaitu founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting atau Yes. JDDC. Selamat Oke. sore. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sore Pak Jusri. Pak Jusri, kita belum bisa dengar suara Pak Jusri, boleh di-unmute kah? Mungkin belum ter-unmute. Itu maksud tadi selamat sore itu. Karena Iya. kita Oke, minta maaf. bagaimana sekarang? Ya, Ah. selamat sore Baik, Mas selamat Edo sore. dengan Selamat Pak sore Pucut serta Pak Jusri. Bang Rangga yang Selamat selalu sore setia. Pak Jusri. Gimana kabarnya Pak? Hari ini Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Pak Dan Jusri sedikit udah bosen-bosen sedikit nih resah. kayaknya. Udah bosen Enggak. banget ditelepon sama Mestinya Detik Oto. nggak bosen ya Pak Jusri ya. enggak juga karena saya berpikir kalau kita bicara keselamatan Iya. itu ibadah ya, apalagi kita Betul. bisa mengarahkan, memberikan guidance, pedoman tentang keselamatan, entah mereka mau dengar, entah Iya. mereka mau Iya. laksanakan. Saya yakin pasti dicatat. Nah, saya sepakat dengan Bang Rangga tentang hal ini. Jadi makanya beliau selalu aja bicara soal keselamatan ya. Karena dia ngumpul ibadah nih. ngumpulin ibadah betul, pahala Amin, amin. ya. Benar Pak Jusri, Betul. tadi kita ngobrol soal bagaimana catatan-catatan dari Iya. Detik Oto misalnya masih sering kali ditemukan ada kelalaian gitu dalam berkendara dari truk-truk khususnya sehingga akhirnya lalai akan keselamatan dan keamanannya saat berkendara di jalan gitu, khususnya jalan tol juga termasuk. Mungkin dari Pak Jusri mau nyampein juga soal catatan ini, memangnya di mana sih bottlenecknya sehingga sampai terjadi nih kerap kali terjadi kelalaian semacam ini Pak Jusri? Baik, saya sedikit preview dulu tentang kecelakaan yang menyangkut angkutan logistik ya. Ya. Boleh. Walaupun populasinya, volume jumlahnya lebih kecil dari kendaraan ringan, kendaraan pribadi, jauh lebih kecil, tetapi perlu diketahui rata-rata sebagai pemerhati, saya memperhatikan yang tercatat, yang terekspos, itu rata-rata satu hari itu ada 7 kecelakaan kendaraan bermotor yang melibatkan angkutan logistik. Dan saya sedikit gemas berbicara hal ini karena dari setiap tahun saya berbicara, bahkan kalau dilihat mungkin udah 40 tahun lebih saya bicara ini tentang masalah keselamatan, dan masalah angkutan ini selalu berulang. Dan kalau saya melihat ini sangat kompleks sebenarnya kalau kita berbicara carut marut ini dan kita mau memberikan mau menurunkan masalah angka kecelakaan yang terjadi pada angkutan logistik itu melibatkan paling sedikit ya ada 12 lembaga di sini. Dan lembaga ini ada yang sebagian berkeinginan sebagaimana yang diinginkan masyarakat, tapi ada lembaga lain menolak karena ini menyangkut angkutan logistik yang kaitannya adalah inflasi, gitu ya. Yeah. Dan satu lagi di dalam Undang-Undang Lalu Lintas 22 2009 ketetapan harga jasa dari itu diserahkan kepada pasar. Jadi liberalisasi ini tidak dibarengi dengan norma-norma keselamatan atau pengawasan. Nah, itu yang menjadi kacau, belum lagi ada biaya-biaya yang terjadi di jalan yang menjadi misalnya biaya pungli baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Ini akhirnya sektor atau aspek perawatan kendaraan jadi tidak dilakukan. Kesejahteraan pengemudi tidak tersentuhkan. Kompetensi pengemudi tidak dilakukan. Kenapa? Karena nggak ada biaya. Karena biayanya sudah diserap oleh banyak hal yang terjadi selama perjalanan mereka. Dan itu adalah yang membuat carut marut transportasi angkutan logistik.
Ini mungkin secara singkat di depan, ini hanya bisa dilakukan jika ada ketegasan dari orang tertinggi di negara ini. Sehingga betul-betul bukan hanya kebijakan satu kementerian atau satu lembaga nggak akan bisa karena ini angkutan logistik. Jadi kalau polisi berteriak, perhubungan berteriak, tetapi tidak didukung oleh lembaga lain, gitu ya, yang terjadi akan seperti ini, berulang terus, gitu, berulang terus, gitu. Karena masalahnya nggak tuntas-tuntas, rasanya ini perlu langsung diselesaikan, turun tangan langsung orang punya kekuasaan tertinggi Iya. di negara ini ya, Pak ya, alias Pak Pasti. Prabowo ya. Betul, jadi presiden harus terlibat langsung dan menegaskan kepada seluruh pembantunya yang memimpin lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan koordinasi dengan memprioritaskan atau mendudukkan keselamatan menjadi prioritas. Ya. Oke, terus sebenarnya kalau kita bicara peraturan sudah lengkap, gitu ya, sudah boleh dibilang lengkap dan tinggal di penyempurnaan kecil saja ya. Namun mereka ini berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau kepolisian ingin memprioritaskan keselamatan, perhubungan, memberikan hal yang sama, suara yang sama, tetapi katakan salah satu kementerian, misalnya bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, atau bidang perekonomian, atau kementerian pekerjaan umum, perindustrian, karena ini melibatkan paling sedikit ada 12 lembaga yang saya catat ya. Sehingga kalau ini ingin dilaksanakan menjadi integrated, tentu yang bisa mengoperatednya ini ya itu orang nomor satu dong. Ini menurut hemat saya demikian. Jadi jangan sampai selalu yang menjadi objek kesalahan adalah pengemudi. Sampai saat sekarang ini pengemudi. Kalau kita lihat tindakan hukumnya hanya ke pengemudi. Pengusahanya jarang sekali sampai selesai. Ya, sampai selesai ada sanksi itu jarang sekali. Apalagi semua keinginan masyarakat agar pengusaha juga mendapatkan sanksi hukum itu tidak efektif sampai adanya viral dulu. Demikian. Mungkin Mas Rangga ada pertanyaan ke Mungkin kalau ini Pak Jusri sekalian nanya juga deh sama Pak Jusri. Soal ini Pak, kompetensi pengemudinya ini kan sering banget Pak, remblong ini bagaimana penanganan terhadap kendaraannya gitu. Mungkin dari Pak Jusri ada masukan gitu Pak. Betul. Jadi kompetensi menjadi salah satu kontributor daripada kecelakaan. Kompetensi yang lemah yang merupakan fakta saat sekarang itu adalah salah satu kontributor yang faktual yang menyebabkan terjadinya kecelakaan berulang. Tetapi kompetensi ini kalau kita ingin melakukan remedial work plan-nya atau melakukan solusi di kompetensi, tentu kaitannya kepada biaya. Ya kan? Kalau biaya tentu harga akan tinggi. Nah, sementara pengusaha yang lain membuat harga lebih rendah dengan menghilangkan elemen kompetensi yang sedang diperjuangkan oleh sebagian pengusaha logistik ya. Dan mereka pasar akan lari yang lebih murah dong. Nah, jadi di sini sebenarnya kontribusi atau peran daripada stakeholder di sini termasuk masyarakat harus melakukan sinergi yang luar biasa. Mereka harus paham bahwasannya keselamatan jauh lebih penting daripada harga gitu ya. Betul. Karena kalau sudah kecelakaan biayanya double. Hidden cost-nya luar biasa. Dan menurut yang saya pahami dalam statistik yang ada, biaya kecelakaan yang hidden cost-nya yang tidak terlihat itu bisa sampai 50 kali daripada angka yang terlihat pada saat kecelakaan itu terjadi. Karena putusnya mata rantai daripada supply chain gitu ya. Terus kemudian belum lagi kalau keluarganya mengalami fatality atau serious accident begitu, terganggu ekonominya mereka. Artinya ini dahsyat sekali gitu. Saya kalau berbicara ini seperti Mas Rangga, mohon maaf sebelumnya Mas Rangga ya Bang Rangga, saya kan kadang-kadang kalau bicara dengan Anda agak emosi dalam hal ini, tapi bukan emosi dengan Anda. Saya emosi Pak. Kenapa ini nyawa masyarakat dan biaya yang luar biasa yang terjadi. Masyarakat yang tidak salah menjadi korban. Betul. Ya. Dan terlihat di sini
para pemangku kebijakan itu tidak memahami arti daripada keselamatan itu sendiri. Baik. Oleh karena itu mereka sangat lemah di dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang berbasis keselamatan. Bahkan saya bukan tanya ya, oke ini opini saya. Saya melihat semua kebijakan ke lembaga-lembaga tersebut, mereka baru aktif ketika kecelakaan terjadi. Mereka tuh sifatnya reaktif. Dan reaktif ini akan hilang begitu tidak ada suara-suara yang membahas soal ini. Akan sebentar lagi minggu depan masalah Jagorawi sudah hilang. Betul Iya, nggak? Dik? Benar. Iya. Jadi, Benar. capek kita bicara soal ini. Pak Jusri, saya mau nanya dikit soal bagaimana tadi Pak Jusri bilang kalau ini adalah kerjasama dari banyak sekali stakeholder untuk membereskan ini ya, nggak cuma satu pihak gitu. It takes two to tango. Yes. Tapi kalau boleh tahu dari evaluasi yang dilakukan oleh Pak Jusri dan teman-teman dari JDDC begitu, dari semua stakeholder yang terlibat untuk bertanggung jawab terhadap keamanan lalu lintas atau kecelakaan seperti ini, yang mana, pihak mana yang rasa-rasanya Pak Jusri ngelihat kayak abainya tuh rasa abainya paling besar gitu? Iya, paling tinggi ya. Oke, khusus kita bicara khusus angkutan logistik ya, tidak bicara yang Iya. lain ya, kendaraan ringan, angkutan logistik. Ini melibatkan salah satu kementerian tadi yang saya sampaikan, Kemenko bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, kemudian bidang perekonomian, pekerjaan umum, perhubungan, kepolisian, perindustrian, bahkan sampai ke Depnaker karena menyangkut Pengemudi. renumerasi tenaga penetapan gaji gitu ya, sehingga si supir atau si pengemudi tidak mencoba melakukan defisiensi atau penghematan dari biaya yang ada misalnya ya. Nah, kalau ditanya pertanyaannya mana, saya agak susah juga ngomong karena semua memberikan kontribusi. Sebagai informasi yang terlihat dari ada dua lembaga yang memang day to day-nya fokus kepada masalah ini, yaitu yang seperti kita lihat sebagai masyarakat, yaitu kepolisian dan perhubungan. Tetapi kalau dalam konteks logistik ini sebenarnya bukan mereka yang terlihat lebih dominan menyuarakan aturan-aturan yang ada. Tetapi tadi saya katakan, contoh tadi lembaga termasuk pihak swasta. Kita bicara odol aja, overdimensi dan overload tadi. Itu kan kalau kita mencoba menekan biaya, tentu kita membuat overdimensi sehingga kapasitas angkut barang itu akan lebih besar dan akhirnya harga barang jadi murah karena transportasinya murah kan. Betul. Nah, kalau sekarang dikembalikan oleh polisi kepada aturan yang ada, itu kan nggak boleh di jalan. Perhubungan juga nggak boleh di jalan. Benar. Nah, yang berteriak ini, tapi maaf, saya tidak mau menyebutkan, ada satu asosiasi yang akan menentang. Asosiasi ini boleh-boleh saja, tetapi pemerintah akan marah karena akan terjadi inflasi. Jadi tolong diterjemahkan aja sendiri. Saya nggak mau menyebut secara spesifik yang mana, tapi yang jelas semua memiliki peran terhadap terjadinya kelalaian ini. Baik kepolisian, perhubungan juga. Jadi bukan mereka yang menyuarakan, yang mengawasan, melakukan penindakan ya, tapi juga mereka tentu punya kelemahan. Jadi saya rasa harus kalau kita bicara regulasi, maka seluruh lembaga tersebut harus duduk bersama yang dikoordinir oleh atau diatur, dirijen oleh RI1. Baik. Gitu ya. Kalau hal soal kompetensi yang ditanyakan oleh Mas Rangga, itu juga menjadi satu masalah. Kompetensi tidak hanya pengemudi angkutan logistik, tetapi juga kita sebagai pengemudi kendaraan ringan, baik mobil ataupun motor, kompetensinya ini kan jadi tanda tanya. Kita paham nggak kita ngomong kompetensi itu apa? Kompetensi itu bukan keterampilan. Keterampilan itu hal kecil waktu mengambil SIM saja. Itu yang diuji. Tapi faktanya waktu kita berada di jalan, di ruang publik, itu bukan soal kompetensi lagi. Bukan soal keterampilan,
tapi seluruh kompetensi elemen atau parameter kompetensi yang lain, contoh soal pengetahuan, contoh soal psikologis juga harus dia pahami. Bukan hanya peraturan berlalu lintas, tapi hal-hal yang lain karena ini menyangkut ruang publik. Gesekan-gesekan di jalan itu bisa saja terjadi, baik pra perjalanan, saat perjalanan, ataupun pasca perjalanan. Nah, ini sangat kompleks. Nah, jadi kalau kita bicara kompetensi, kita masih lemah. Ya, kompetensi tentang kendaraan, tentang pengoperasian, tentang kita sebagai pengguna jalan, itu banyak sekali pengetahuan yang harus dipahami, harus dimiliki oleh para pengemudi. Kita bicara soal angkutan logistik yang barusan kita bahas. Itu Mas Edo, Mbak Pocut, ya, dan Mas Rangga, di situ untuk angkutan logistik ada ketentuan, ada aturan dasar hukumnya di dalam Undang-Undang 22 2009, saya lupa pasalnya ya. Itu disebutkan bahwasanya untuk pengemudi angkutan umum mereka harus didasari waktu mereka proses untuk mendapatkan SIM B, B1 atau A umum dan lain-lain, mereka itu harus mengikuti pendidikannya dulu. Pendidikan bukan pendidikan ecek-ecek ya, tapi pendidikan yang betul-betul gitu ya. Tidak seperti kendaraan ringan. Kalau kendaraan ringan, kalau kita sudah berpengalaman, atau ada pakai atau, jadi abu-abu nih, atau kalau kita mengurus SIM, atau kita mengikuti satu pelatihan yang approved dari polisi, kita udah bisa mengikuti proses pengambilan SIM. Tetapi, jadi pengalaman saja udah boleh. Tapi kalau angkutan logistik, angkutan umum, harus sekolah mereka. Ini tidak dilaksanakan. Jadi dalam konteks kompetensi, itu yang bisa saya jawab, Bang Rangga. Siap. Oke. Nah, Pak, untuk kendaraan besar itu kan seringkali terkendala remblong nih, ya kan? Nih apakah ada cara teknis yang perlu dipahami pengemudi untuk mengatasi masalah-masalah ini, Pak, sebenarnya? Nah, pertanyaan ini bagus sekali. Ini sangat ada korelasi dengan kompetensi tadi. Di dalam kompetensi, salah satu elemen atau parameter yang harus dikuasai dimiliki oleh pengemudi, selain keterampilan, mereka harus memiliki pengetahuan dalam pengoperasian kendaraannya. Pengetahuan, bukan keterampilan. Di dalam pengetahuan ini juga mereka harus paham salah satunya modul dari atau outline daripada pengetahuan itu adalah pengenalan tentang kendaraan termasuk rem. Dan perlu diketahui rem kendaraan angkutan barang itu berbeda sekali dengan kendaraan ringan. Nah, berbicara rem untuk kendaraan angkutan di Indonesia belum ada ketentuan yang pasti yang bisa memberikan bahwasanya kendaraan angkutan logistik itu harus pakai rem yang super bagus. Saya informasikan begini, mobil kecil itu rem hidrolis ya. Rem hidrolis ya, dia pakai minyak rem. Kemudian ada truk-truk yang masih menggunakan kombi brake. Dia hidrolis, ada angin, kombi. Tapi anginnya nggak ada, masih bisa dioperasikan. Itu namanya AOH, Air Over Hydraulics. Oke. Yang nomor 2 ini sebenarnya tidak berkualitas, tidak mumpuni untuk mau truk-truk angkutan. Kalau di luar itu sudah dilarang. Yang benar adalah untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang dan penumpang, mereka harus menggunakan rem full air brake. Nah, sebagai informasi terkait pemeriksaan yang ditanyakan Mbak Pocut tadi, untuk memeriksa full air brake setiap pagi, kalau kita mau mengoperasikan, itu tidak bisa 5 menit. Bisa lebih dari setengah jam, 45 menit mungkin kita mengeceknya setiap pagi untuk memastikan kondisi rem secara keseluruhan itu layak untuk dioperasikan. Bukan sekedar buang angin, tetapi juga harus mengukur yang namanya camber. Ada komponen-komponen yang harus diperiksa antara roda kanan dan roda kiri sehingga tidak ada kepincangan atau
ke rem kiri rem kanan itu harus balance gitu ya. Tidak seperti kendaraan ringan yang mungkin 5 menit 10 menit diperiksa sudah selesai. Dan itu masih banyak yang mengabaikan, Pak. Enggak tahu mereka. Belum Lebih ke enggak tahu nggak aja tahu loh. ya. tahu ya. Untuk memeriksa aja mereka nggak tahu. Ya. Yang parah sekali, saya pernah dengan tim Gramedia waktu itu otomotif dulu ya. Pasca kecelakaan tertentu kita melakukan investigasi di tol Cipularang di kilometer 87 kalau tidak salah. Kami bisa memperhatikan itu tahun berapa, sudah 5-6 tahun lebih lah mungkin ya. Kami melihat rata-rata kendaraan, kita bicara rem nih, bicara penggunaan rem. Jadi tadi kan pengetahuan tentang rem, memeriksa kendaraan, mereka nggak tahu. Penggunaan rem aja mereka nggak tahu. Cara menggunakan rem yang benar mereka nggak tahu. Faktanya mereka ketika meluncur dari arah Bandung menuju Jakarta, ketika di turunan rata-rata pengemudi truk di sana, baik gandeng ataupun straight ya atau yang lurus yang tidak ada gandeng gitu ya, itu merilis persnelengnya atau transmisinya dengan membuat netral, kondisi netral. Mereka hanya mengandalkan yang namanya service brake atau kalau kita orang pengguna kendaraan ringan kita bicaranya kita sebut rem kaki saja. Oh, oke. Padahal truk itu rem kaki itu baru bisa digunakan ketika kecepatan sudah pelan. Jarang sekali pada saat kecepatan melaju rem kaki digunakan. Perlambatan yang digunakan di sana, maksud saya truk itu memiliki selain rem kaki, mereka punya yang namanya rem kaki atau service brake, mereka punya exhaust brake, retarder, yaitu tujuannya adalah engine brake, perlambatan mesin. Nah, perlambatan mesin yang sudah melekat dengan mobil adalah engine brake dengan transmisi. Jadi misalnya kalau transmisinya masuk, misalnya dia dari 5 gitu ya, dia pasang di 4, itu ada perlambatan. Dia pasang di 3, dia masukin 3, ada perlambatan yang terjadi akibat perlambatan mesin karena transmisinya tadi. Baik. Nah, para pengemudi ini menempatkan transmisinya di posisi netral. Baik. Sehingga mobil tersebut melaju dengan kencang. Dan pengereman yang dilakukan hanya menggunakan service brake saja. Apa yang terjadi? Setiap mereka mengerem, itu yang namanya kan kebetulan malam maghrib kita ke sana ya, sampai di sana itu kita lihat api yang keluar Baik. di roda-rodanya, dan itu identik dengan panasnya rem dan identik kemampuan rem sedang menurun. Jadi pantas saja kalau dia menabrak kendaraan-kendaraan di depan, dia nggak bisa melakukan pengereman. Demikian. Jadi ternyata sesederhana literasi bagaimana berkendara dengan baik pun belum banyak yang tahu ya. Pak Jusri, kita mohon maaf karena waktu kita juga terbatas, tapi terima kasih banyak banget Terima untuk kasih Pak Jusri banyak, udah mau Pak. ngobrol Terima bareng kasih, kita di Hafiz. sini, memberikan banyak sekali informasi. Mudah-mudahan ini jadi kecelakaan terakhir ya. Mudah-mudahan dan Amin. banyak masyarakat makin banyak yang tahu gitu, dan juga para stakeholder bisa makin kesini makin mau lebih peduli gitu ya sama keselamatan ini. Terima kasih banyak Pak Jusri, sekali lagi selamat sore. Terima Selamat kasih sore, Pak Jusri. Pak. Selamat sore. Terima kasih Selamat sore banyak. semuanya. Sehat selalu. Ternyata masih banyak tuh yang nggak tahu hal-hal sesederhana kayak gitu ya. Gitu, Pak. Bahkan Itu kan berarti gampang dong orang-orang yang bawa kendaraan di tol tuh gampang dong, nggak aman. nggak dibekali sama pengetahuan tentang kendaraannya gitu kan. Tadi Iya. yang disebutkan secara teknis ya, full airbag dan AOH tadi. Banyak juga yang nggak tahu loh. Berarti lo kalau misalnya lagi berkendara di tol tuh dekat lo ada banyak banget truk, itu Mendingan khawatir menjaga. tuh ya. Iya tapi ya sih, Gat, nih kan banyak nih yang keluar kota pakai mobil kecil. Mm-mm. Ah. Kan takut dong. Iya, betul. Terus Iya. truk-truk itu ngebutnya tuh udah kayak Ah. wih. Oh iya. Tokyo Drift. Tokyo Ya kan jatuhnya kan. Ngedrift dia. Itu gimana tuh buat para pengendara kecil, ada tips and triknya Ya nggak? itu pokoknya kalau Pak Jusri juga sering menyarankan gitu kalau di dekat-dekat kendaraan besar gitu, Ya. bus atau truk yang banyak masalah kayak gini, itu mendingan menjauh aja. Menjauh aja deh pokoknya. Mau Nggak apa-apa bisa lebih lambat jadi mereka Iya. jadinya, atau kita langsung cepet-cepetan. langsung cepet aja, misal kalau memungkinkan ya, Iya, nyalip iya. aja nyalip. Iya, Jadi iya. jauh mendingan gitu. kita di depannya, bukan di belakangnya. Kalau di turunan lebih baik
Di belakangnya. Di belakangnya. sebenarnya. Karena kan kecenderungan kecelakaan ini kan banyak yang remblong ke depan kan, kalau turunan. Kalau di belakang gagal nanjak, jangan di belakangnya. Jadi harus aware Oh, sama lokasi iya, kita benar, bagian benar, di mana benar. juga ya. Oh, mulai deg-degan ya, makanya. Kalau ke Bandung naik kereta cepat aja. Makanya naik transportasi umum, ya kan? Ya walaupun tidak sesederhana itu solusinya ya. Tapi itu tadi balik lagi kalau ya semua pihak yang terlibat Iya. nih Iya, mestinya harus. mengenyampikan total rasa abai tadi ya. Iya. Yang gue baca dari apa yang disampaikan Pak Jusri sih, dan juga penjelasan dari Mas Rangga, kayaknya masih terkesan abai gitu ya. Iya. Padahal ini keselamatan nyawa manusia loh Iya, yang jadi nyawa taruhannya loh. ya. Makanya tadi Yes. dikatakan presiden harus turun langsung nih Iya, sama iya, masalah-masalah iya. kayak gini kan. Dan ini nggak terjadi 1, 2, 3 tahun terakhir. Iya. It's been udah lama Udah Lama banget. banget, udah Iya. berapa kali Banget. terjadi banyak banget. Dan sering kali terjadi ya, mudah-mudahan ya, mulai dari odol segala macam dan sekitarnya ya. Semoga Walaupun nggak ini nggak termasuk terjadi ya. odol ya yang kemarin bawa galon ini ya. Belum diinformasikan Belum. tapi kayaknya enggak deh kalau galon ya. Oh. Harusnya enggak ya. Harusnya enggak Iya, ya. iya. Ya semoga ya makin aware semuanya. Soalnya kan tadi Pak Jusri juga bilang ya, kecelakaannya hari ini minggu depan udah lupa. Semoga jangan. Iya. Semoga jangan. Lebih aware lagi. Ya kan? Karena Iya, kan kita juga deg-degan yang mau berkendara lewat tol. Jadi ini banyak tembusannya ke mana itunya. aja nih Mas Rangga? Ke Menhub, kepolisian pasti juga, Iya. PUPR juga termasuk, Kemenperin mungkin ya. soal Kemenperin odol ya kan. ya, Apindo, apalagi asosiasi pengusaha truk, semuanya lah pokoknya ya yang Semuanya. merasa bertanggung jawab atas ini, termasuk tadi di Snaker juga ya, Iya, di Snaker juga. bagaimana pengemudi itu maksudnya ya. Iya, iya. Oke. Ya masyarakat juga lah, siapa tahu jangan ajak ini ngebut. Iya. Abang-abang truknya jangan. Suka gitu loh. Emang iya? Ada kan? Tantangin gitu ya. Iya ditantangin. Emang iya? Iya, makanya jangan, gak usah. Gak usah, Yang gak gue usah. tahu soalnya telolet doang. Kan mobil sama Iya, iya. mobil suka tuh ngajak balapan. Mobil sama truk juga, tapi biasanya truk yang menang loh. Tapi iya loh. Di mana itu? Lu cukup memperhatikan juga ya. Pas ke Cirebon. Oh gitu. Cepet banget pada truknya. Anyway, terima kasih juga buat Mas Rangga Oke, udah terima kasih hadir di banyak. sini. Terima kasih banyak Mas Rangga. Semoga ini kasus terakhir yang Yes. dicatat Amin, sama amin. Detik Amin, Foto amin, ya. amin. Next-nextnya yang happy-happy aja lah. Happy-happy aja. Ya, Guys, yes, yes, nanti yes, kita akan yes. ketemu banyak sama Mas Rangga ketika mau lebaran nanti. Iya, mudik ya. Mudik, harus mudik ya. Tips-tipsan. Anyway, kita masih akan mengudara sampai jam 6 sore nanti ya. Masih ada segmen lain dan juga ada amunisi yang tidak kalah menarik akan kita bagikan. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gak ada. Yes, masih di Detik Yes. Sore. Gak cuma hore-hore. hore-hore. Yes, gak tuh. Yes. Tadi kita kan ngobrolin soal jalan yang mengalami kecelakaan Iya. ya, terjadi kecelakaan. Betul. Ini masih juga ada hubungannya sama jalan sih. Tapi Mhm. kali ini jalan ini diperebutkan sama warga. Wow, diperebutkan jalannya. Ih, penasaran. Cuman kan Penasaran kita kan nggak kan? mungkin berdua doang. Kita udah terhubung nih sama reporter Detik Jabar di Tasik, Mas Faizal Amiruddin. Hai Mas, selamat sore. Selamat sore, Detikers, Detik Sore. Nggak Gak cuma cuma- hore-hore. Ih, keren banget. Lengkap Mas Faizal, mau gantiin saya nggak di sini? Keren. Mas Oke, Faizal ini oke. lagi di mana, Mas? Ya, saya lagi di pusat kota Tasikmalaya nih, tepatnya di Jalan Yuda Nagara, kota Tasikmalaya, yang merupakan spot yang belakangan ini jadi sorotan publik Tasikmalaya nih, gara-gara ada polemik kepemilikan antara warga dengan pemerintah begitu. Oh gitu. Lucu ya, pemerintah rebutan jalan sama warga ya. Iya bisa kayak gitu ya. Tapi ada yang aneh nggak di jalanan itu? Mungkin ada pelang apa atau Iya, apa iya, gitu-gitu iya. ada nggak Mas? Ada sih, sejauh ini sudah ada pasangin pilok tuh kelihatan mungkin dari sini. Iya, oke. Jadi diklaim ini merupakan wilayah hak milik dari warga tersebut. Mungkin sekalian saya bisa langsung jelaskan ya. Ya. Boleh, Mas Edo, Kang Faizal. Ya, baik. Permasalahan ini atau polemik ini berawal dari seorang warga yang bernama Bu Haji Ero. Bu Haji Ero ini sudah meninggal, kemudian ada 4 orang anak. Nah,
ceritanya tuh pemilik tanah ini yang tepat berada persis di tikungan ini lokasinya begitu, mau membagi apa istilahnya warisan begitu. Nah, di dalam sertifikat tanah yang dimiliki oleh keluarga ini tercatat luasnya tuh 440 meter persegi. Iya. Nah, ketika hendak dibagikan tuh ada aturannya tuh. Nah, ketika pembagian ternyata setelah diukur ulang jumlah tanah yang ada existing saat ini tuh tinggal 144 meter persegi ya. Mhm. Nah, mungkin setelah dicari, setelah diselidiki dokumennya, kemudian diketahui bahwa tanah seluas 296 meter yang menjadi sisanya ternyata sudah menjadi jalan begitu. Jalan tepatnya tikungan dari Jalan Yudanegara menuju Jalan Pasarwetan Kota Tasikmalaya. Nah, dari sini awalnya ini terjadi di awal-awal Januari kemarin. Terjadi mungkin kebingungan dari para ahli waris. Nah, setelah itu mereka mencoba mencari keadilan atau mencari kejelasan atas haknya sehingga diserahkan kepada salah satu pengacara. Nah, dari sini asumsi pertama mereka bahwa jalan ini telah katakanlah diserobot oleh pemerintah gitu, artinya lahan milik mereka telah diserobot untuk Tanpa ada dijadikan ganti rugi ya. jalan begitu, tanpa ada ganti rugi, pelimpahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pihak dari kuasa hukum melayangkan somasi kepada Pemkot Tasikmalaya. Namun 2 kali melakukan somasi atau pemberitahuan belum ada tanggapan. Nah, sehingga di pekan lalu pihak kuasa hukum melakukan action di lapangan. Mereka memasang plang, kemudian mencoret-coret begitu di jalan, menuliskan bahwa area tersebut adalah hak milik mereka begitu, sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 896 begitu. Nah, kemudian terus bergulir polemik ini, ramai juga kan karena tiba-tiba jalan ini termasuk jalan protokol sehingga ketika ada coretan langsung jadi sorotan publik begitu. Nah, pada akhirnya si kuasa hukum juga melakukan somasi yang ketiga. Nah, puncaknya pada hari Minggu malam lalu pihak kuasa hukum melakukan action yang lebih lebih berani begitu. Mereka melakukan upaya penutupan dengan memasang ban-ban bekas di jalan tersebut. Namun hal ini tentu saja langsung mengganggu arus lalu lintas, kemudian sehingga mengundang pihak kepolisian untuk melakukan pendekatan. Nah, berlanjut ke hari Selasa kemarin, dilakukanlah mediasi antara pihak kuasa hukum dengan pihak pemerintah Kota Tasikmalaya. Namun demikian kemarin juga saya sempat melakukan peliputan ke sana, ya hasilnya memang masih menggantung begitu, belum ada kejelasan gitu, sehingga polemik ini hingga saat ini masih bergulir. Mas Edo dan Mbak Pucut. Oke, baik, luar biasa. Ini ada respons nggak atau keterangan dari BPN mungkin bagaimana akhirnya tanah ini bisa diambil gitu istilahnya ya sama pemerintah untuk bisa dijadikan jalan. Padahal sebelumnya sudah terbit sertifikat bahwa ini adalah bagian dari kepemilikan Haji Eroh gitu. Ya, baik, kemarin juga saya sempat konfirmasi dengan pihak BPN bahwa pihak BPN membenarkan terkait keabsahan sertifikat keluarga Bu Haji Eroh itu. Jadi memang benar sertifikat tanah itu sah, kemudian luasnya pun sesuai dengan klaim pihak ahli waris begitu. Jadi dari pihak BPN sendiri membenarkan terkait sertifikat hak milik tersebut. Namun memang yang jadi menjadi sorotan kembali atau jadi bahan perbincangan kembali di antara kedua belah pihak, yaitu soal surat ukurnya yang masih tahun 1956 begitu. Jadi memang hal-hal itu yang menjadi sorotan. Kemudian dari pihak Pemkot sendiri, kemarin juga saya melakukan wawancara dengan pihak Pemkot, tepatnya Kepala Bagian Hukum Pemkot Tasikmalaya, Pak Yuda Matilda. Kemarin saya melakukan wawancara bahwa
Pemkot sendiri memang tidak memiliki dokumen yang sah atas kepemilikan jalan ini. Namun demikian Pemkot, karena kan pada tahun 2001 itu Pemkot Tasikmalaya itu baru berdiri ya, artinya ada pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya dimekarkan menjadi Pemkot Tasikmalaya. Nah, pihak Pemkot sendiri beranggapan atau beralibi atau menyampaikan pernyataan bahwa pihak Pemkot hanya menerima semua aset dari limpahan dari Pemkab. Jadi otomatis pihak Pemkot berhak atas jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kota Tasikmalaya sebagaimana di dalam Undang-Undang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Nah, berarti polemiknya tuh sampai situ. Pemkot tetap beranggapan bahwa ini milik Pemkot, sementara pihak kuasa hukum sendiri beranggapan bahwa ini milik mereka begitu. Jadi memang masih alot polemiknya begitu. Jadi masih Mas Edo deadlock dan ya, Mbak Pocut. Kang Faisal ya? Masih deadlock. Rencananya sih hari Jumat mendatang akan dilakukan mediasi ulang, mediasi tambahan begitu, lanjutan dari yang kemarin. Namun pihak kuasa hukum kembali menyampaikan ultimatum bahwa mereka kekeh akan tetap mengambil alih jika tidak dilakukan ganti rugi, begitu. Jadi pengennya ganti rugi ya, tetap ya. Ya. Oke. Jadi ganti rugi. Tapi sejauh ini berarti masih bisa diomongin baik-baik juga kan? Iya, belum ada. Belum. Tapi udah. Saya pemblokiran karena jalan itu masih bisa tetap dilalui sama warga, tapi kan Kang ya. Ya, sejauh ini memang bisa. Namun ketika jalan ini diambil alih, dipastikan akan berdampak signifikan lah terhadap arus lalu lintas di wilayah ini. Mengingat ini kalau untuk ukuran Tasikmalaya ini trafiknya cukup padat ya. Oke. Jadi memang ini jalur kota ke arah pasar, ini kan jalan Pasar Wetan begitu. Jadi trafiknya cukup tinggi sehingga jika ini sampai ditutup, artinya jalan simpang 4 ini semakin sempit dan mungkin akan berdampak cukup besar gitu pengaruhnya gitu. Di sisi lain memang kemarin pihak kepolisian sendiri sudah melakukan persiapan dan bersama dengan pihak Dinas Perhubungan, saya sempat mewawancari Dinas Perhubungan juga bahwa memang pihaknya sudah bersiap untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas seandainya pihak kuasa hukum kekeh untuk mengambil haknya terkait polemik ini begitu. Oh gitu. Mas, ini kan kemarin tuh sempat ditutup pakai ban-ban gitu kan Mas ya. Itu kira-kira berapa lama? Kayak ban itu stay di situ, apakah sehari ataukah langsung kayak ditindak gitu? Ya, memang itu hanya berlangsung beberapa jam karena pihak kepolisian mungkin melakukan upaya-upaya persuasif, upaya pendekatan kepada kuasa hukum dengan pertimbangan tentu saja kondusivitas wilayah, kelancaran arus lalu lintas. Nah, mungkin proses negosiasi atau proses persuasif itu berhasil sehingga kuasa hukum atau pihak kuasa hukum berkenan dia untuk sedikit melakukan negosiasi gitu dengan pemerintah sehingga penutupan bisa dihindarkan untuk sementara begitu. Oke. Kang Faisal mau nanya dikit atau mau verifikasi lagi, konfirmasi lagi kalau soal seberapa besar potensi perhitungan yang tahun 1956 itu salah gitu yang disampaikan tadi sama BPN. Baik. Kalau soal itu memang saya sendiri sempat melakukan dapat dikatakan investigasi begitu terkait masalah ini. Memang di tahun 56 jalan itu memang kecil, tidak ada tikungan yang terlebar ini gitu, yang melebar sampai ke sini. Artinya memang jika melihat dokumen-dokumen yang ada, terutama kan di sini juga bekas di belakang sini itu jalur PJKA ya atau PT KAI dulu ya. Nah, ada dokumen PT KAI yang juga menunjukkan bahwa posisi jalan itu memang seperti yang klaim pihak ahli waris begitu. Jadi jalan itu memang kecil tikungan ini, jadi mepet begitu. Jadi sejauh ini yang saya tahu tanpa bermaksud untuk berpihak ke pemerintah atau kuasa hukum, namun dari dokumen-dokumen yang ada memang jalan itu dulunya kecil. Namun demikian proses peralihan atau proses perluasan
tikungan ini sejauh ini pemerintah belum bisa membuktikan begitu. Baik. Bagaimanakah prosesnya atau hibah atau pembebasan atau seperti apa itu yang belum terkuak oleh pemerintah Kota Tasikmalaya begitu. Baik, jadi Oke. masih ditunggu nih Masih, nanti yes. mediasinya akan berlangsung seperti apa ya. Yes. Yang pasti semoga bisa mendapatkan keuntungan bagi kedua belah Iya, pihak. win-win solution ya. Win-win solution pastinya, yang ahli waris tetap mendapatkan haknya, dan Iya. juga pemerintah juga bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada di daerah situ, Betul. jadi tidak terganggu nanti lalu lintasnya. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Terima Faisal kasih. Amirudin, reporter Detik Baik, Jabar yang sama-sama. melaporkan langsung dari Terima kasih. Tasikmalaya. Selamat sore, Kang. Selamat sore Mas Edo dan Mbak Pocut. Wow, polemik ini ada aja ya. Lo kalau misalnya punya tanah, Mm-mm. diklaim sama orang, pasti maju dong buat mempertahankan hak yang lo punya itu. Lo punya bukti hitam di atas putih yang benar gitu, sah gitu. Betul sih. Kalau gue Even itu yang punya adalah orang kuat gitu, maksudnya penguasa atau mungkin orang yang punya kekuatan lebih besar dari lo gitu misalnya. ya kalau misalkan itu ternyata keluarga gue yang punya dari zaman dulu, jujur gue di tahap kayak, Ya udah deh. Gitu. Pak, mohon maaf, ngurusnya lebih ribet. Jadi lo yang bisa easy aja ya. Jujur. Yang nggak usah ngurusin yang ribet. Kecuali bisa gue beu nyewa. banget. Tapi Itu ada itu tergantung ya. Tapi itu harga tanahnya lumayan Cut. Maksudnya itu kan di daerah protokol ya. Iya, 440 Artinya ya. kalau bisa sampai Yes. itu diambil tuh kayak bisa jadi lo melayang atau menguap aja duit ratusan juta mungkin. Sebidang tanah yang sudah diambil itu gitu. Betul sih. Lo rela menghilang begitu saja ratusan juta. Gue tuh ada di tahap gini loh. Ah. Kalau kata mak gue gini, Kak, kalau namanya warisan itu kan kamu gak pernah megang. Betul sih. Jadi gak ada ngaruhnya buat kamu. Gue selalu Ya gitu. kamu berusaha Jadi untuk di diri kamu otak sendiri. gue tuh kayak, oh gitu ya. Kan emang gak pernah Pak saya Iya. megangnya. Meskipun itu tidak berlaku untuk semua orang ya. Betul. Iya. Gitu. Ya, semoga bisa ketemulah jalan tengahnya gimana ya guys. Yang Iya, penting di sana betul. masyarakat yang lewatin jalan itu tidak terganggu. Karena kalau terganggu nanti semuanya itu efek dominonya Iya, mana-mana iya. jadinya. Lebih ke mikirin orang-orang jalannya gimana sih kalau ini masih tetap berlanjut ya kan. Iya Emang. benar. Lumayan gede soalnya tuh Yes. tadi kita lihat-lihat ya. Ah. Kita sebelum break, apakah mau trending dulu guys atau langsung break aja? Kita, Ya udah. Satu orang break, ada yang lain? kita voting. Voting Coba ya. tanya ke ruang redaksi yang lain juga. Mau pengen Detik Sore break dulu atau trending aja? Ada opsi lain. Tanya jawab mau, cerdas cermat mau nggak? Pocut mau break dance. Pocut mau confess. Pengakuan apaan? Pocut mau confess. Jadi 2025 adalah tahun Pocut akan Mendapatkan keberkahan yang lebih dari 2024. amin. Amin. Yang Itulah. penting sehat ya. Betul, disaksikan sama Detikers di sini. Semoga Amin. 2025, apalagi ini kan baru Februari, kelihatannya seger. Satu kata dong buat bulan Januari yang sudah dilalui ini. Satu kata buat bulan Januari 2025. Januari, chaos. Malam Chaos chaos ini. ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need you here with me. Aku pilih apa? Kamu manis atau madu? Salah. Salah ya, garam atau Aku madu? pilih madu manis kayak kamu. Oh, Aku pilih madu manis kayak kamu. Nah, Sorry ya Tensi dan Syakila. Undang mereka dong ke Detik Sore. iya dong please. Gue bener-bener hafal loh di luar kepala. Adiknya udah pernah kesini, Nakela udah pernah kesini. Ih mau Kapan? nyanyi bareng. Ke Detik tapi. Sore. Enggak, main stage waktu itu Sarafaina. Oh, ya udah ini sama Tensi. Ya udah, ini surat panggilan terbuka ya. Nah. Tolong nanti di crop, dikirim ke mereka kayak di crop. Screen record dong. Nggak tahu. Oh, di crop sih. Ya kayak please datang ke Detik Sore karena pingin banget nyanyi bareng karena bener-bener udah mentok hafal di luar kepala. Bener-bener mau dimanapun gue bener-bener nyanyi itu. Lo tau gak sih gue sendirian nyanyi itu. Apa nyanyi itu? Nih kuping gue nyanyi itu. Lagi dong refnya. Yang mana refnya? Ji, ro, lu. Ji, roh, lu.
Na, 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 na. Tapi tunggu dulu, ku masih meragu. Kamu menggebu. Jirolu mulu. Udah, mendingan orangnya aja langsung ke sini yuk. Nah, Silakan. udah Tensi dan Yes. Nakila, Syakila, siapa? Naikila. Nakila. Ih, udah undangan terbuka lo salah ngomongnya. Gimana cara mau datang? Sok undang. Temsi, Naikila, please datang ke sini soalnya kita butuh banget kalian. Because I need you here with me. Tapi tunggu dulu. Because Salah malam lagi. Ya udah. Salah. Because sore chaos ini I need you here with me. Because apalah aku You tanpa are kalian. our garam dan madu. Yes. Salah juga sih. Iya bagus Guys, tuh. kita break dulu. Masih ada satu segmen lagi di Sunset Talk. Jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aku pilih madu manis kayak kamu. Nah, kalau udah di luar berarti kita udah di Sunset Talk nih. Iya. Nah, sekarang Sunset Talk kita akan membahas tentang apa Pak Edo? Tentang apa? Kita langsung aja tanya ke Pak Firman. Hari ini bawa kado apa buat kita? Oh ya, Ada Pak Firman Marihot di sini, CDO dari Investasiku. ya. Biasa kalau udah sama Pak Firman, biasanya kita akan kena tampar, Cut. Betul. Tampar aku di pipi. Kayak gitu gak sih nadanya? Iya, itu Juicy Lucy ya. Yes. Iya, Pak Firman, hari Iya. ini akan ngajarin kita soal apa Pak Firman? Ya, hari ini kita mau bahas tentang dari gaji ke investasi. Dari gaji ke investasi. Nah, Oke. jadi- Itu kan kerap kali tuh kita bahas tuh gaji ke investasi. Ya, ya, ya. Untuk hari ini dari POV atau pendekatan apa yang kita Nah, pengen? pendekatannya adalah kalau di awal tahun kita udah bahas tentang resolusi keuangan, Mhm, bagaimana mencapainya. Kita udah bahas hati-hati ada namanya inflasi gaya hidup. mhm. Lalu kita udah coba untuk bagaimana kita punya tujuan mencapai 10 juta pertama, 100 juta pertama. Tetapi itu semua akan sia-sia kalau kita nggak bahas topik yang hari ini sore ini. Nah, jadi bagaimana dari gaji ke investasi itu butuh yang namanya strategi anggaran. Oke. Nah, biar hidup kita nggak cuma makan gaji. Nah, Oh, iya, gitu. iya. Jadi biar gaji tuh nggak cuma numpang lewat doang. Betul. Tapi ada juga yang disisihkan buat investasi. Betul sekali. Nah, Oh, jadi itu ada ibarat strateginya, Pak. ada. Jadi gaji ini sebenarnya bukan alat untuk bayar tagihan aja Aha. atau kesenangan sesaat aja, tetapi gaji ini sebenarnya juga alat untuk mempersiapkan masa depan. Ya, supaya tujuannya dari gaji bisa ke investasi ini. Nah, strateginya yang Mas Edo tanyakan, yang pertama adalah kita perlu membuat anggaran, Oke. ya, biar uang habis tuh ada jejaknya. Oke. Nah, Cara menghitung anggarannya gimana tapi? buat anggaran. Oke. Nah, jadi buat anggaran itu buat catatan-catatan. Kita ya. oke. Tujuannya untuk apa? Supaya kalaupun uangnya habis, itu ada jejaknya. Iya, iya. Oh iya penting Nah, tuh. jadi kalau misalnya kita ke hiking gitu ya, atau misalnya kita di tempat belantara gitu, kan sering lihat tuh ada orang ninggalin jejak-jejak. Iya. Tujuannya untuk apa? Ketika misalnya dia tahu ini tersesat, dia bisa balik lagi nih ke titiknya. Oh oke Ya. oke. Nah, kalau kita mau buat perencanaan keuangan, mau investasi, yang paling penting itu tadi yang kita udah bahas, strategi anggaran yang paling penting. Jadi Oke. tujuannya adalah kita buat anggaran itu supaya ada jejaknya kalaupun uang habis. Jadi penting untuk mencatat setiap pengeluaran dari kantong kita. Betul. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Mau ke Kayak- kang parkir Iya. juga termasuk dicatat. Iya itu dia. Lebih detail lebih bagus. Lebih detail lebih bagus. Nah, tujuannya Oke. supaya ada jejaknya. Nah, jadi metode anggaran apa nih yang umumnya yang orang bisa gunakan? Itu ada 3. Nah, ini hari ini kita mau bahas. Oh Ya, oke 3. Apa aja tuh metodenya, metodenya. Pak? Yang pertama adalah metode klasik. Ini yang sering sekali kita perbincangkan. Ada yang bicara 50, 30, 20. Iya. 50 kebutuhan pokok ya. Di situ udah di dalamnya untuk makan, untuk sekolah, untuk segala satunya. 30 dibilang untuk keinginan, untuk gaya hidup, 20-nya tabungan atau investasi. Aha. Nah, ini yang dibilang klasik, Klasik. umum. Oke. Nah, ini bagus ya. Nah, kalau dia misalnya udah buat gini, ya coba lebih agresif.
40, 40, 20. Kebutuhannya 40, lalu gaya hidupnya 20, 40-nya tabungan investasi. Kalau udah bisa, nah coba tingkatin lagi. Misalnya jadi 30, 50, 20. 30 kebutuhan pokok. Tapi ini disesuaikan dengan pendapatan. Karena kalau misalnya pendapatannya besar, mungkin dia bisa ke 50, 30, 20. Tapi kalau pendapatan kecil, mungkin dia nggak bisa. Tetapi yang paling penting, anggarannya penting supaya kita bisa mencatat uang pun habis, kurang pun atau segala satunya, tetapi ada jejaknya. Tujuannya supaya saya bisa melihat atau flashback, melakukan evaluasi, mana nih yang saya harus benahi. Itu yang pertama, jadi kita mesti buat anggaran agar uang kalaupun habis itu ada jejaknya. Nah, Oh iya, pernah bikin di Excel waktu itu. Zaman lagi mulai bekerja. Oh ya udahlah. Banyak Aplikasi sekarang. Aplikasi sekarang Betul. yang dipakai Tapi- untuk menghitung jejak. Kaget, udah nggak melakukan itu lagi. Nah. Jadi kaget. kaget Karena jadi kaget. Ngapain keluar uang kayak gini? Tapi kita kayak terkesan pelit gak sih jatuhnya kalau ketika kita nyatatin setiap pengeluaran kita tuh di dalam satu Iya. catatan? Sebenarnya enggak. Karena pelit atau enggak itu kan tergantung daripada tujuan yang kita mau capai sama penilaian orang yang lihat kita gitu kan. Nah jadi tapi ini penting untuk kita bisa tadi tujuannya dari gaji ke investasi. Karena sering sekali gaji itu setiap bulan kita sering dengar kan, mungkin ada lelucon bilang gaji gua 4 Numpang lewat. Nah. 8 15 udah tanggal 4 Iya. tanggal 15 tanggal 8 gitu lah ya. Nah tujuannya adalah nggak masalah tanggal 4 tanggal 15 nggak masalah. Tetapi kalau memang tujuannya adalah ingin mengubah dari gaji ke investasi, yang paling utama adalah strategi anggaran. Nah yang tadi. Nah, tadi strategi anggaran 3. Yang kedua, nah yang paling penting juga kita perlu menggunakan aplikasi atau teknologi saat ini, pisahkan kepada rekening ya, untuk 3 itu. Jadi mana untuk kebutuhan pokok rekeningnya terpisah. Oh jadi baiknya terpisah ya? Nah harus, Oh, karena harus. itu tujuan untuk, nanti kita akan bahas kenapa ini dibuat terpisah. Jadi nanti ada yang untuk kebutuhan pokok rekening yang terpisah, lalu untuk yang investasi rekeningnya terpisah. Ya, yang kemarin kita pernah bahas, untuk investasi ini sebisa mungkin sulit diakses. Nah, sebenarnya ada rekening khusus untuk itu, namanya RDN, rekening dana investasi. Jadi untuk membuat rekening ini nggak nyampe 1 hari, dalam waktu 1 jam selesai di investasiku. Ya. Menarik. Oh jadi Ya. untuk yang rekening buat investasi itu bisa sederhana nempatin di RDN aja? Ya. Oh, Oke. Nah, yang kedua adalah rekening untuk keinginan, itu juga perlu. Untuk hura-hura? Untuk hura-hura, ya. Tentu kita nggak bisa pungkiri kita ingin yang namanya kesenangan, self reward, Iya, oke iya. lah. Nah, Betul. tetapi yang penting ada jejaknya, ya. Nah, tadi kita udah buat 3 pos anggaran. Yang berikutnya usahakan ke rekening yang terpisah. Nah, dari 3 ini yang tadi ada kebutuhan pokok, ada investasi, ada keinginan, baru kita mulai fokus kepada 3 halnya. Yang pertama rekening investasi. Apa yang kita lakukan? Ya, pertama berarti sediakan dana darurat supaya kita bisa investasi. Kenapa dana darurat penting? Tujuannya ketika ada kebutuhan darurat, kita nggak perlu mencairkan investasi kita. Karena kalau kita bicara investasi, itu dalam waktu panjang, bisa aja sebenarnya hari ini turun, tapi besok naik 5%. Iya. Ya, nah tapi kalau saya cairkan hari ini, kehilangan tuh, jadi rugi tuh. Iya. Nah makanya perlu dana darurat, dana dingin untuk investasi, sebelum ada itu dana darurat. Nah jadi yang pertama adalah rekening investasi ini mulai kita fokuskan. Itu pentingnya anggaran, itu pentingnya mencatat. Kemana? Pemula, belum paham saham, belum paham investasi, gampang, reksadana. Nah, dimulai dari mana? Kalau dana darurat, reksadana pasar uang. Kalau misalnya dia nggak mau pusing tapi dana darurat udah ada, rekening reksadana saham. Kalau ingin yang lebih beresiko, ingin belajar, silakan ke saham. Tinggal gabung ke diskon. Ya, nah Betul. itu udah investasi, rekening investasi. Yang berikutnya terkait rekening keinginan atau rekening gaya hidup nih. Iya. Nah, kalau ini kita udah bahas kemarin. Ingat, hati-hati ada namanya Inflasi gaya hidup. yes, Inflasi gaya hidup. inflasi gaya hidup.
Nah, apa yang mesti kita jaga di sini? Bahwa kita harus menyadari bahwa sebenarnya tanpa inflasi gaya hidup pun barang-barang itu tiap tahun udah inflasi. Nah, Yes, akan iya, diperparah kalau seandainya kita memperparah dengan inflasi gaya hidup. Jadi double inflation. Nah, jadi ikut-ikutan ya, misalnya wah ini beli apa gadget terbaru ya, lalu ada tempat terbaru gitu ya. Nah, boleh bergaya, boleh keinginan, tapi harus terukur. Makanya perlu dicatat. Oke. Nah, udah nih ya. Iya. Jadi ada 3 pos, masing-masing pos dipisah-pisahkan, lalu mulai detail satu-satu dikelola. Hmm. Nah, yang tadi yang kedua, usahakan supaya tidak terkena inflasi gaya hidup. Nah, lalu yang ketiga, ini berarti rekening kebutuhan pokok. Nah, rekening kebutuhan pokok ini apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah dengan cara hidup di bawah kemampuan. Bukan hidup Di atas bertahan, kemampuan. bukan bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, beda bertahan hidup dengan Hidup di bawah kemampuan. Nah, kalau bertahan hidup, gaji cukup, tapi untuk bayar cicilan kebutuhan pokok aja. Benar. Tanggal 4, tanggal 8, koma. Betul. Bertahan hidup sampai gaji berikutnya. Iya, benar. Tiap tahun harus ganti handphone misalnya. Iya. Kalau hidup di bawah kemampuan, gajinya sama, gaji cukup. Cuma masih ada yang diinvestasikan atau yang dia tabung, karena apa? Hidupnya di bawah, biasakan hidup di bawah kemampuan. Iya. Nah, yes. Humble yourself Yes, before yes, life yes. humbles you. Oh wow, setuju. Yes. Jadi kalau misalnya kita tuh gaji bisa aja sebenarnya makannya di hotel misalnya atau mungkin di tiap hari resto ya. mewah gitu Mm-mm. misalnya. Bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita justru cari makannya atau makannya di bawah yang kita mampu itu gitu Pak ya. betul. Makan Setuju, warteg nggak setuju, salah, setuju. makan warteg Betul. nggak ada yang salah dengan makan di warteg gitu kan. Anyway, jadi mungkin orang-orang banyak yang apalagi di Jakarta gitu ya Cut ya. Kerap kali orang tuh belinya adalah gaya hidupnya Oh, Pak. setuju. Pak Firman. Yes. Aha. Kesenggol egonya karena mungkin teman nongkrong di sana, terus Iya. pengen juga punya konten yang sama dengan teman yang nongkrong di sebuah tempat gitu Betul. misalnya, sehingga Betul. kesenggol nih, wah gue harus kayak gitu juga dong, nggak mau kalah gue sama dia gitu. Betul. Sekarang Betul. aja kopi aja nggak ada yang harganya hampir 200.000. Kayak, Jangan sedih, Kaget. udah masuk tuh dari Singapura ke sini, lo coba-coba dah tuh. Pas bayar, Kayak, menyala dompetku. Gitu. mendingan makan, bisa makan 3 kali tuh. Iya. ya Iya, kan? gimana tuh cara nyiasatin supaya kita tuh nggak kebawa ego Oh kita iya, gitu iya, untuk betul. bergaya hidup. Yang tadi anggaran. Ya, tadi kita baru bahas anggaran yang tadi itu kan 3 pos penting tuh ya. Iya. Yang klasik 50 30 20 atau itu bisa disesuaikan. Tapi biasanya orang bilang susah buat yang ini gitu ya. Anggarannya Iya. susah. Nah, ingat berarti kita mesti latih metode anggaran tuh kita mulai dari yang basic. Namanya metode envelope system. Aha. Jadi pisahkan tuh 3 amplop. Ini untuk kebutuhan pokok atau amplopnya dibuat beda-beda. Nah, ini untuk kebutuhan transportasi, ini untuk kebutuhan pokok, ini untuk sekolah, ini bla 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 bla. Oh, per kategori masukin gitu ke situ. ya. Ketika ada amplop yang habis, Mhm. berarti tunggu sampai amplop tuh terisi lagi. Waduh, Nah, Wah, sulit ya. pakai pay letter dong. Nah, Rasanya kita pengen Jangan, pindahin jangan pakai isi peleter. amplopnya. Enggak ya? karena kita fokus benar-benar tadi ya, kita hidup di bawah, biasakan hidup di bawah kemampuan. Nah, jadi pakai sistem envelope. Sebelum kita bisa mencapai yang klasik tadi, 50 30 20 oke. atau 40 40 20 atau 30 50 20. Nah, jadi pakai sistem envelope. Jadi kalau udah habis, ya berarti ini nggak ada. Untuk keinginan Jangan. udah habis. Kayak jangan ambil yang dari sana. Jangan ambil yang dari sini. Oh iya. Berarti tunggu sampai itu terisi baru bisa gaya lagi. Mm-mm. Oh iya benar-benar. Nah. Atau kalau diajakin pergi makan, tempatnya mahal, udah habis. Nah, lihat Apa kan udah namanya habis. ininya? Nah, Jatahnya kalau Sorry, mau. sorry guys, gue beliin. kalau mau ikut bareng beliin Iya traktir. iya. Gue suka kayak gitu. Teman-teman gue udah yang Ya kayak udah deh, yang penting iya gue oke ikut. gitu kan. nah Suka gitu. itu yang dasar. Itu yang dasar. Nah, Oke. yang kedua, nah ini yang tadi yang kedua ini yang mahirnya. Sesudah tadi kita menerapkan yang tadi itu, Mhm.
Itu namanya metode zero based budgeting. Oke. Apa itu? Zero Artinya ketika kita udah hemat-hemat, Aha. ada sisa yang lebih nih di amplop atau di rekening, mulai fokuskan untuk tetap harus dihabiskan, dipergunakan. Oh gitu, bukan malah Iya. justru dialihkan ke pos yang lain. Dialihkan ke pos yang lain, tapi dalam hal ini karena tujuannya dari gaji ke Oh. investasi, Oh. berarti mulai Tetap dimasukin harus ke dihabisin investasi. ya. Nah. Pokoknya gimana Oh, caranya iya, itu iya, yang iya, iya. envelope yang itu harus tetap habis ya Pak. Yes, Dalam makanya. satu periode itu ya. Betul. Jadi either lo Oh. belanjakan habis atau ya masukin ke pos yang lain yang itu juga consider sebagai udah habis Pak ya. Betul. Karena kalau Oh, misalnya oke. nanti reload lagi kita nggak merasa kayak wah duit kita banyak untuk kita habisin berarti bisa nih dengan gaya hidup yang lebih dari biasanya gitu Betul. Pak ya. Oh iya benar-benar. Dan ini jadi loop nih. ya, siklus. Ya. Iya iya iya. Akhirnya nanti anggaran yang udah kita catat ini, yang dari dasar kita pakai menggunakan metode envelope system. Ketika ada amplop yang habis berarti gua tinggal tunggu amplopnya terisi. Ya. Yang kedua, ketika ada amplop sisa berarti gua harus pergunakan ke tujuan yang memang harus dihabiskan tapi tinggal tujuan yang baik berarti kan? Iya. Ya. Gimana dari gaji ke investasi? Berarti Ya. diinvestasi dong. Nah, itu nanti akhirnya mulai dievaluasi per 6 bulan atau per 3 bulan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang tadi kalau 50, 30, 20, sekarang jadi 40, 40, 20. Yang tadinya untuk tabungan investasi 20 aja, naik jadi 40. Nah, itu. Jadi, Walaupun itu tidak caranya. sesederhana itu mempraktikannya Pak ya. Betul. Pasti akan ada banyak banget tuh godaan-godaan. Mesti beradaptasi. Tapi kan biasanya kalau misalkan udah 3 bulan kayak gitu udah jadi lifestyle katanya. Mestinya kan. ya. Harusnya ya. Nah, gitu. karena Iya. memang yang paling mendasar dari semuanya itu adalah anggaran. Ya. Lo nyatet nggak Cut? Setiap detail pengeluaran yang keluar dari dompet lo. Jujur kalau misalkan detail banget enggak. Tapi gue tuh tiap bulan tuh punya kayak misalkan bensin segini atau makan segini. Oh ngasih budget. Ngasih budget Ah. gitu. Kalau misalkan kurang ya tolong. Saya pernah ngelakuin itu Pak kayak monitoring kan jatuhnya Iya, untuk iya. bisa mencatat setiap pengeluaran itu sempat disiplin sekali selama 2 bulan. Setelah itu kayak aduh I got no time for this gitu kayak udahlah yang penting budgeting sekian. Tapi benar kata Pak Firman alangkah lebih baiknya kalau itu semua tetap terus dicatat Pak ya. Betul. Biar bisa ada evaluasi gitu. Betul. Kita berkaca dari data. Betul, karena tujuan yang kita capai kan bagaimana dari gaji ke investasi. Karena nanti pada kesimpulan, kenapa ini kita lakukan semua, ya. Jadi anggaran ini tujuannya untuk membiasakan pola hidup yang terukur. Nah, sampai pada akhirnya kesimpulannya adalah bagaimana akhirnya kita pada satu titik yang kita ingin capai, uang bekerja buat kita, Oh. bukan kita yang bekerja buat uang. Itu. Yes. Pasti Oke. passive income jatuhnya Pak ya. Iya, Passive iya. income dari gaji ke investasi. Alright. Oke, menarik. Nah, ini kita sekarang mau baca komen nih. Ya, kita udah nge-share Mm-mm. question box buat Detikers di Instagramnya Detikcom. Yes. Investasi apa yang menurutmu paling mungkin diambil oleh hamba KPR. Wah, Kita lihat hamba komen-komennya KPR. netizen kayak apa ya. Ini udah dikumpulin sama timnya Detik Sore. Coba Oke, guys, apa silakan. aja jawabannya dihapus dulu. Aha. Biar kita bisa Coba. lihat. Apa tuh? Emas masih aman nggak? Mas masih aman nggak? Pak. Emas masih aman ya. Dia Mas nanya masih balik aman. ya. Ya, emas masih aman. Dia lebih bertanya, bukan memberitahu kayaknya. Kalau emas itu lebih ke arah hedging ya. Hedging, Nah, benar. Hedging, yes, lindung yes, nilai. yes. Benar. Dan kita lihat sekarang emas itu kan terus mencapai harga tertinggi. Naik terus. Naik terus. Oh, iya, Nyetak iya, rekor lagi berkali-kali. naik. Kemarin Yes, yes, emiten PSAB itu ARA Arah-arah. naik satu hari 20%, 25%. Iya, iya. Nah. Ada lagi guys, Next. Nih. invest motor Invest atau mo- mobil antik katanya. Wah, Gimana nih motor, ini? mobil antik. Mungkin nggak cuma di motor atau mobil antik gitu, orang-orang yang menganggap koleksiannya atau hobinya tuh dengan modus sebagai salah satu platform investasi gitu. Padahal itu kan Iya. hobi ya, kan sayang untuk tiba-tiba. Walaupun memang benar sih, bisa jadi di Bisa. masa depan mobil-mobil atau barang-barang koleksian itu harganya jauh lebih tinggi daripada saat ini Pak ya. Betul. Itu gimana menurut Pak Firman? Setuju. Jadi ada beberapa barang antik itu bisa dijadikan investasi. Tetapi ingat,
untuk menjualnya itu kan nggak cepet. Betul. Ya, nah tapi kalau misalnya dia mau menjadikan itu seperti properti atau ini karena dia punya hobi yang seperti itu daripada ke hobi yang nggak jelas itu Iya. boleh. Ya nggak apa-apa. Oh, Bro. Nggak oke, apa-apa. oke, oke. Tetapi sebenarnya yang kita sarankan lebih ke arah misalnya yang sifatnya umum, Hmm. seperti ini. misalnya obligasi, reksadana, Iya. saham. Ini- Tapi kalau misalnya di situ udah punya mau masuk ke sana juga boleh. Ya, ini Pak Firman mau bilang nggak usah lo sosokan beli motor atau mobil antik kalau lo nggak kaya banget. Gitu. Betul. Kalau tuh udah bahasa sultan halusnya ya. kategorinya ada bisa karena lo punya banyak tabungan lagi, asumsinya punya banyak dana lainnya sehingga ini kalaupun dibutuhkan karena dia nggak liquid nggak harus bisa cepet-cepet cair gitu Pak ya. Betul, karena kita Iya, butuh cepat yes. akhirnya yang tadinya itu bisa ketemu sama orang yang memang kolektor Iya. yang bisa memberikan nilai yang bagus atas barang itu. Iya. Tapi karena kita butuh cepat, ya akhirnya kita Jadi harus turun jual harganya. rugi. Iya, Benar. iya, rugi betul, Ya. setuju. Tuh. Oke. Adakah Ada lagi? selanjutnya? Logam mulia. Logam sama nih, mulia emas kali juga. ya, Mas. Mas. Ya, lagi-lagi emas buat hedging biasanya untuk melawan inflasi Pak ya. Ya, Kalau betul. investasi tuh bisa dikategorikan gak sih emas tuh buat investasi? Mas. Ah. Oh bisa. Bisa Oh, juga masuk ya? Bisa. investasi. oke. Karena kan harganya naik terus ya. Selama harganya naik terus kan Oh, tujuan itu bisa daripada dikategori, investasi kan untuk supaya ada kenaikan harga ya. Akumulasi aset. Iya, iya, iya. Nah, itu boleh. Selama memang itu untuk tren jangka panjang kita melihat asetnya terus bertumbuh. Kripto juga bisa termasuk investasi berarti. Ah, Debatable? itu debatable ya. Bagi anak-anak Gen Z bilang, wah itu bisa gitu ya. Iya. Soalnya udah banyak banget yang berhasil. Betul. Katakanlah beli satu token di harga berapa, jualnya di harga berapa. Betul. Tapi nggak banyak juga, nggak sedikit juga yang tiba-tiba jatuh miskin sih Betul. gara-gara kripto ya. Itu jawabannya Mas Edo. Tadi Mas Itu Edo udah dia. jawab. Dia, Nah, Iya, kenapa benar-benar. masalahnya dia nggak ada underlying asetnya. Iya. Kalau saham itu ada asetnya, ada underlyingnya yang saya bisa pegang dan itu disimpan gitu loh. Ada custodiannya. Nah kalau kripto, nah sampai saat ini belum ada. Tetapi kalau pemerintah udah mulai mengatur regulasinya itu Iya. boleh. Contoh kemarin tuh, waktu Trump baru menang, kan Iya. harga kriptonya naik kenceng Melambung. Iya, iya, iya. gitu. Tapi terakhir turun. Kenapa? Karena dibilang kripto nggak bisa dipakai untuk apa gitu loh ya di Iya. sana. Oh. Nah, Jadi gampang banget digoreng Pak ya. gampang naik, gampang turun seperti Iya, itu. iya. Oke. Ada lagi guys? Adakah selanjutnya? Apa ya, Min? Min? Pesugihan Pesugihan kali. Wadaw. Pesugihan. Oh, Bagaimana masih menurut mau- Bapak tentang pesugihan? Untuk hamba KPR ya. Untuk hamba KPR. Kalau Iya. untuk hamba, nah ini mungkin perlu diperjelas. Hamba KPR itu berarti dia membayar angsuran terus ya setiap bulan tiap untuk bulan. KPR-nya. Sebenarnya sampai batasan itu dia sebenarnya udah dalam kategori ruang lingkup yang sedang berinvestasi di setidaknya properti yang dia tempati atau dia mungkin simpan untuk tujuan investasi. Oh. Nah, sampai batasan itu sebenarnya udah cukup. Tetapi kalau misalnya dia masih ada uang sisa, ya, berarti kalau dia udah punya KPR, dia udah bisa membayar kebutuhan-kebutuhan yang lain, masih ada sisa, ya silakan coba cari aset yang memang tujuannya adalah untuk penambahan nilai aset yang lebih tinggi kalau usia lebih muda. Oke. Kalau usianya udah pensiun atau mendekati pensiun, nah arahkan yang lebih cocok adalah untuk hamba KPR ini ke efek pendapatan tetap, obligasi. Pilihlah obligasi pemerintah yang yang risikonya risikonya rendah. rendah. Betul. Jadi kalau masih muda berselancarlah Di pasar setinggi-tingginya, saham. ya setinggi-tingginya gitu ya Pak ya ombaknya. Betul. Karena itu bisa kita analogikan risikonya lebih tinggi, tapi Betul. kalau udah tua mungkin kayak gua ya bisa yang rendah-rendah risikonya gitu. Nah, udah kalau tua. yang risiko tinggi tinggal gabung ke Discord ya. Nah, itu yang dia. pengen cuan banyak. Di sana nanti betul. kita spill tuh sama apa yang untuk swing, untuk Tuh. scalping. Serius Pak. Wih. Tapi spill saham-sahamnya. Kita spill. Wow. Meski itu ditanggung masing-masing risikonya ya. Yes, Tapi yes, yes, ada yes. apa namanya pencerahan lah di situ. Kenapa harus pilih ini, kenapa harus betul. pilih Ya, ini. Karena ya, gini, contoh ya saya ya, saya ngerti nih tentang teknikal, tentang fundamental dan lain-lain. Nah sekarang ini yang lagi baru di Vstock itu adalah yang untuk swing trade dan scalping.
Kalau fundamental untuk long investment, ya, long time investment itu oke, kita mesti cek fundamental. Tapi kalau untuk swing itu lebih murni ke arah technical atau scalping, dia nggak lihat fundamental. Tapi dia lihat kepada yang transaksi hari itu. Nah, kebayangkan kalau misalnya kita sendiri pakai tenaga manusia, gimana sih cara nyarinya dari ratusan saham? Nah, kita butuh bantuan mesin nih. Yang dia akan kasih tahu, ini loh sahamnya, plak. Nah, kita tinggal nanti lihat, exercise sendiri tuh, analisa sendiri tuh. Oh, ini sesuai. Oke, gua confirm dengan ini, gua buy. Oh, gua confirm dengan ini, gua buy. Nah, itu semua ada di Discord. Silakan dibuktikan Oke, guys. Jadi misalnya oke. kalian pengen gabung di Discord, tahu rekomendasi saham itu, tanya-tanya juga ke investasiku. Bisa di scan barcode yang ada di layar sekarang ini. Ini Di akan sini. dibawa menuju ke Discord Pak ya. Betul. Berarti make Bisa sure tanya apa aja sana. Bisa tanya berarti apa aja, oke. install Discord dulu supaya bisa langsung diarahkan ke Discord Pak ya. Betul. Gitu guys. Jadi Betul. bisa di-install ini untuk di scan Di scan barcode-nya. barcode-nya, yes. Untuk bisa langsung menuju ke Discord investasiku, kita akan ngobrol banyak di situ. Diajarin sama Pak Firman. Termasuk nanti diajarin bagaimana sih dari gaji ke investasi. Nah, itu juga kita masukin di sana. Oke. Lebih detail Tinggal akan masuk ke diajarin. channel The Tickers. Nah, di There you go. Oh, Jadi ada banyak yes. channel di situ. The Ticker salah satunya Pak Ya. ya. Bisa masuk ke situ. Jangan lupa di scan barcode-nya Yes. guys. Masuk ke Discord. Penting ya. ini. Anyway, Mahal. terima kasih banyak Pak Firman. Makasih Mas kasih Edo. banyak, Makasih Pak Pak Pocut. Firman. Gak Ya. berasa udah jam 18.04 juga, kita harus pamit Yes. dulu sama The Ticker semuanya. Tadi udah belajar juga gimana cara ngatur duit biar gajiannya nggak cuma numpang lewat ya Cut ya. Betul, penting itu. Nah, kita juga akan praktikan itu. Nanti kita akan Ya. kasih. Jadi Pak Firman sekalian kasih challenge buat kita. Selama sebulan ke depan kita akan bikin monitoring kita. Iya. Oke, bener ya. Benar, lo keluarin buat apa? Mumpung ini masih awal bulan ya. Iya. Oke. iya, iya. Masih 5 Oke, Februari. nanti dicek ya. Iya, seminggu lah dulu ya. Seminggu ya. dulu ya, nggak usah Iya, muluk-muluk ya. nggak usah muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk ya. Nurunin. Jadi seminggu ini kita coba catat pengeluaran kita day Ya. by day-nya kemana aja, detailnya nanti kita lihat pengeluaran terbesar kita tuh kemana sih dan apa. Nanti kita tanya ke Pak Firman, kalau kayak gini Pak gimana nilainya Pak? Kemarin saya Gitu ya. coba loh, Iya. Oh, ya? Mas Edo. Oh iya. Saya coba untuk menghemat dengan cara saya naik LRT dari apartemen ke kantor. Bisa. Sesudah saya catat, saya baru sadar. Apa? Loh, ternyata lebih mahal saya naik LRT daripada bawa mobil sendiri. Serius. Serius. Oh iya. Jadi tidak menjamin ya. Nah, Pesan ini itu sebabnya penting anggaran. monitoring Oh, itu iya, ya. bener-bener. Bener Mencatat. nggak? Iya. Oh iya, tapi setuju. Kalau gue mencatatnya, gue beli makan di luar lebih murah daripada masak. Akhirnya saya berkesimpulan gini, ini ada yang salah ini. Dengan LRT. Dengan harusnya pemerintah itu harus buat dong untuk yang nasabah masyarakat yang nggak punya kendaraan, yang naik kendaraan umum, supaya mereka bisa nabung, ada uang yang ditabung untuk investasi. Ya harusnya itu dikasih subsidi lebih besar. Oh iya. Nah, Jadi berjenjang subsidinya. Betul. Nah, supaya seperti saya tahu nih caranya, pejabat-pejabat jangan pakai Mobil. patwal dong. Pak, cobain Iya, iya. juga. LRT juga. Terus habis itu dicatat juga pengeluarannya. Iya, benar. Boleh. Atau kita harus gratiskan Iya, transportasi publik ini. iya. Saya baru sadar sudah Enggak. saya catat. Wih, ternyata lebih mahal loh pakai LRT daripada Naik kendaraan pribadi naik ya. kendaraan pribadi. Ya. Nggak ada yang salah Oke. dengan LRT-nya, tapi kita mungkin harus bisa dilihat lagi ya bahwa seberapa besar LRT ini memberikan penghematan buat kantong kita karena Iya. Ya. transportasi umum tentunya Ya. harusnya lebih hemat dong daripada Betul. kendaraan Harusnya, pribadi, yes. sehingga orang tentunya mau naik itu karena lebih hemat gitu ya, meninggalkan kendaraan Betul, pribadinya. karena saya dari naik Gojek ke LRT, stasiun LRT, baru stasiun LRT naik Gojek lagi ke sini gitu. Pas dicatat, lebih mahal. Paham tapi mahalnya di Mungkin mananya? mahal di Gojeknya. Iya. Karena Gojeknya 12.000, 10.000, LRT-nya berapa? 17.600, Oh iya, pulang pergi jadinya 30. 60 ribuan. 60 ribuan. Oh Iya. enggak, untuk LRT-nya aja pulang pergi berarti 35 ribu. 17,6 kali 2. Iya, 36 ribu. 36 ribu lah kan. 36.200. Ojol-ojolnya. Sementara kalau naik mobil Lebih irit. berapa habis bensin buat beli mobil? Pokoknya sebulan, Heeh. Aha. kalau saya pakai mobil, ya, itu habis kurang lebih sama ke Bandung ya, Heeh. 900 ribu. Sementara kalau yang Nah, kalau saya nggak pakai Transport? mobil, ya, Heeh. untuk sini aja, ibaratnya kalau saya misalnya pakai LRT, Heeh. itu habis kurang lebih 300 ribu. Iya. Kalau pakai mobil apartemen kantor, Ah. itu hanya habis 200 ribu. Pak, Oh, iya? mobilnya
Apa jenisnya, SUV, LCGC atau apa kalau boleh tahu? Pak, tapi beli bensinnya bukan Pertalite kan? Saya lagi penasaran Pak, mobilnya jenisnya apa kalau boleh Nanti tahu? sesudah ini ya kita spoiler. Gak enak mereknya disebut. Alright then. Anyway, guys, kita mau pamit dulu. Besok Yes. kita ada lagi tentunya jam 3:30 sampai jam 6 Yay. sore. Masih bareng sama Pucut kan? Masih. Iya, tentunya. Sampai Jumat kita masih akan tetap mengudara. Waktunya Edward Desmonokir pamit. Pocut Kamaral pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi di Detik Sore. Gak cuma hore, hore.